Episode 25. Thunder Snow. Kali ini, Tang Tian harus mendorong dirinya melampaui kemampuannya sendiri. Mempertimbangkan semuanya dan mengurangi waktu yang akan mereka habiskan di jalan, Tang Tian hanya memiliki 7 hari, bukan 10, yang sepertinya merupakan tugas yang mustahil. Tahun lalu, senjata harimau bertaring tajam memiliki struktur yang sederhana dan kaku, yang dirasakan Tang Tian terbatas dalam kekuatannya. Selain itu, ada banyak teknik bela diri lain yang tidak dipelajari Tang Tian, dan itu tidak berbicara tentang menggunakan senjata mekanik tingkat tinggi seperti Thunder Snow. Semua orang tahu bahwa ini adalah tugas yang hampir mustahil, tetapi Tang Tian dan Bing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan segala yang telah mereka lakukan, keluhan apapun tidak akan ada artinya. Jika kamu menguasai senjata mekanik baru, kamu akan menemukan bahwa itu jauh lebih baik untuk digunakan daripada harimau bertaring tajam, karena itu lebih pintar. Thunder Snow memiliki roh bela diri di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, itu adalah pengetahuan dan pemikiran yang cepat. Karenanya, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berkomunikasi dengannya. Bagi generasi baru senjata mekanik, berkomunikasi dengan roh bela diri yang berada di dalam senjata itu penting. Koordinasi antara roh dan kamu akan menentukan hasil dari pertempuran. Petik 2. Kamu harus memperhatikan bahwa senjata mekanik ini adalah sesuatu yang baru bagi kamu, dan itu sama untuk roh bela diri yang merupakan orang asing bagi tubuh pengguna. Selama 7 hari ini, kamu tidak hanya perlu belajar cara menggunakan senjata mekanik, tetapi roh bela diri juga harus belajar bagaimana mengendalikan tubuh kamu. Petik 2. Bing berdiri dengan cara datar setelah menyelesaikan penjelasannya. Tang Tian, yang asyik dalam ceramah oleh Bing, segera mengangkat tangannya dan bertanya, apakah maksudmu, roh bela diri itu seperti bayi yang baru lahir, bersandar pada cara berjalan juga? Itu benar. Bing menganggukkan kepalanya, tidak peduli apa yang mantan pengguna roh bela diri sebelumnya. Setelah pengguna diubah, roh bela diri harus mempelajari semuanya dari awal, itu termasuk belajar cara berjalan. Tang Tian mengerutkan kening setelah mendengarkan dan berkata, tidak apa-apa bahwa aku adalah satu-satunya yang belajar tetapi sekarang roh bela diri juga harus belajar, apa gunanya? Jangan meremehkan roh. Kamu pasti tidak akan belajar lebih cepat dari itu. Karena roh akan mengalami pergerakan tubuh kamu, setelah terbiasa dengan gaya kamu, ia akan belajar lebih cepat daripada kamu. Petik 2. Beraninya kamu memandang rendah aku. Tang Tian menatap Bing dengan mata ternganga. Setelah membandingkan, kamu akan tahu apa yang aku maksud, kata Bing yakin tentang Thunder Snow. Mari kita bertanding. Tang Tian menjawab, sebelum melompat ke dalam lubang yang baru saja digali Bing. Tang Tian menoleh dan menatap Thunder Snow. Kepala Thunder Snow berwarna biru laut, lebarnya sekitar 2 meter dan menggunakan gaya yang berbeda dari senjata mekanik Southern Cross Army, yang sederhana dan polos. Alih-alih, senjata mekanik ini dibuat agar terlihat menarik karena Sai Lei menginginkannya menarik perhatian penonton untuk menarik perhatian pada senjata baru ini. Sambungan senjata mekanik jauh lebih ramping dan lebih gesit, tetapi di bagian dalam, itu menggunakan desain Southern Army dari braket internal yang meningkatkan pertahanan pengguna. Sambungan itu seperti lapisan sisik ikan biru yang saling berjajar, memungkinkan pengguna lebih fleksibel dan mobilitas dalam pergerakannya. Adapun bagian-bagian dari senjata yang menutupi anggota badan, bahan yang digunakan adalah logam yang kuat yang telah berulang kali ditempa di dalam api, yang menambah kekuatan senjata. Penempaan konstan logam menciptakan pola seperti gelombang di permukaannya. Armor di area bahu berbeda dari senjata mekanis normal karena itu ditempa menjadi armor kompak dan melingkar yang memberikan mobilitas yang lebih besar kepada pengguna. Dengan satu pandangan, Thunder Snow seperti seorang lelaki bertubuh kekar yang terbuat dari baja tanpa daging berlebih padanya, bahkan ketika berdiri di sana dengan tenang, itu masih mengeluarkan aura yang akan ditakuti banyak orang. Hei, petir! Tang Tian berteriak, mari kita bertarung serius. Thunder Snow tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya biru terang dari mata biru gelapnya. Tiba-tiba, Thunder Snow berjongkok tepat di depan Tang Tian seperti busur yang ditarik dengan semua kekuatannya yang terakumulasi, menunggu untuk menyerang. Tang Tian mundur sedikit, mengantisipasi jumlah kekuatan serangan yang bisa dilepaskan Thunder Snow. Thunder Snow melepaskan kekuatannya dengan menekan kaki belakang baja. Kekuatannya begitu kuat sehingga menciptakan jejak tunggal di tanah batu yang kokoh. Tanah di sekitar tempat Sai Lei adalah baja yang dibuat khusus yang kokoh. Tetapi Thunder Snow mampu menciptakan jejak pada tanah yang kokoh, seolah-olah tanah itu terbuat dari serutan kayu. Begitu banyak kekuatan. Tang Tian dikejutkan oleh etalase kekuasaan yang sangat besar. Saat Thunder Snow mendorong lebih keras ke bawah dengan kaki belakangnya, memecahkan lantai baja di bawahnya. Tang Tian kagum. Kombinasi sempurna antara ritme dan kekuatan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bayangan biru yang melintas seperti bunyi guntur melintasi ruangan. Petir biru. Ayo pergi. Betul. Itu caranya. Tang Tian kewalahan dengan kegembiraan. Bang! Dentang! Suara logam berbenturan bersama bergema. Tanah baja di bawah kaki mereka beriak tak terkendali, hampir mengangkat Tang Tian dari tanah. Debu yang dikirim terbang di sekitar ruangan menelan Tang Tian. Setelah beberapa saat ketika debu telah mengendap, Tang Tian terlihat berdiri diam di ruangan, tampak tercengang. Di depan Tang Tian ada 2 kaki logam berwarna biru yang bertengger di tanah. Karena kekuatan besar dari Thunder Snow, tubuh bagian bawahnya didorong jauh ke dalam tanah baja. Oh!
Bing berseru saat dia meletakkan tangannya di dahinya dan tidak tahan melihat Tang Tian. Tiba-tiba, Bing memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seorang seniman bela diri mekanik yang tidak dapat diandalkan berpasangan dengan senjata mekanik yang tidak dapat diandalkan sulit baginya untuk membayangkan. Dia ragu-ragu sejenak dan berpikir. Tetapi pikiran itu menghilang secepat yang ada di benaknya. Tubuh bagian bawah Thunder Snow tertanam dalam ke tanah. Tidak peduli betapa sulitnya berjuang, itu tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Tang Tian dan Bing kehabisan energi mereka sebelum berhasil menarik Thunder Snow keluar dari tanah. Ini sudah berakhir, gumam Tang Tian. IQ roh bela diri ini tidak terlalu tinggi untuk memulai. Setelah dampak yang kuat tadi, apakah akan ada IQ tersisa? Petik 2. Jangan khawatir. Mungkin itu hanya bangkai bodoh, kata Bing sambil mengangkat bahu. Apa itu, daun bawang bodoh? Tang Tian bertanya. Itu hanya berarti ketika dua orang yang cukup bodoh bertemu, mereka mungkin menjadi pintar. Bing menjelaskan. Setelah beberapa saat, Tang Tian berseru dengan mata terbelalak, "Hei. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku bodoh?" Petik 2. Aku tidak mengatakan itu. Andalah yang mengatakan bahwa kamu bodoh. Bing membalas dengan mengangkat bahu. Bajingan, aku akan memukulmu. Tang Tian berteriak dengan marah. Hei, Sai Lei sepertinya sudah bangun. Bing, mengabaikan ledakan Tang Tian, menunjuk ke Sai Lei. Tang Tian mengalihkan perhatiannya ke Thunder Snow. Hei Thunder Snow, apakah kamu siap untuk itu? Pada tingkat ini yang kamu lakukan, kamu tidak cocok untuk pria muda yang seperti dewa ini. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyerah padamu. Sepertinya kamu membutuhkan pemuda seperti aku yang seperti dewa juga. Petik 2. Tang Tian mengenakan baju besi dan merasa segar. Wow, perasaan itu benar-benar berbeda dari harimau bertaring tajam. Ini bagus. Petik 2. Roh bela diri Tang Tian sangat kuat. Komunikasi dan koordinasinya dengan Thunder Snow jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan. Bagi yang lain, berkomunikasi dengan roh bela diri mereka adalah yang paling menantang, tetapi bagi Tang Tian, justru sebaliknya. Setelah awal yang sulit, Thunder Snow berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Dan Tang Tian bersemangat untuk mencoba sesuatu yang baru kali ini. Wow, Thunder Snow, ayo pergi. Petik 2. Bang! Dentang! Suara konstan seseorang yang bergulat di lantai baja bergema di sekitar dinding, menyebabkan lantai bergetar saat mengirim potongan debu tinggi ke udara. Tang Tian bangkit dengan canggung setelah jatuh. Dia tidak berkecil hati. Dia berteriak dengan penuh semangat, Thunder Snow, ayo kita lakukan lagi. Bang! Dentang! Bagus! Thunder Snow, kali ini akan sukses. Petik 2. Bang! Dentang! Hei, Thunder Snow, jangan takut. Jadilah kuat dan jantan, mari kita kembali. Petik 2. Bang! Dentang! Saat Tang Tian mengendalikan Thunder Snow, dia jatuh berkali-kali. Namun deru semangatnya yang penuh semangat tidak surut. Bing tahu bahwa untuk setiap jatuh yang dialami Tang Tian, meskipun dia kuat, masing-masing jatuh secara fisik menyakitkan. Tapi Tang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit dan terus menguatkan air terjun di samping Thunder Snow. Kalau dipikir-pikir, ini adalah gaya khas Tang Tian. Bing memandang dengan penuh minat. Roh bela diri Sai Lei jauh lebih lemah daripada Tiger, dalam hal kecepatan dan kebijaksanaan. Kegagalan awal menanamkan Thunder Snow dengan gentar. Beberapa strip kemudian yang Thunder Snow miliki dengan Tang Tian, Bing bisa melihat bahwa itu sedikit takut untuk melanjutkan. Tetapi setelah jatuh yang tak terhitung jumlahnya dan dorongan terus-menerus dari Tang Tian, Thunder Snow mulai mendapatkan kepercayaan lebih. Gerakannya juga menjadi jauh lebih gesit. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus, Thunder Snow. Sungguh bentuk yang luar biasa. Petik 2. Itu benar, ini adalah cara yang seharusnya dilakukan. Ayo lakukan lagi. Petik 2. Bing sangat tersentuh oleh keberanian Tang Tian. Kemudian, Bing mendengar sesuatu yang membuatnya diam. Kerja bagus. Sekarang apakah kamu melihat bahwa pria malang dengan wajah poker di sana? Baik, itu dia. Ayo, mari kita lakukan lari cepat ke arahnya. Biarkan orang tua itu merasakan kilatan cahaya biru yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Petik 2. Baik sekali. Baru saja, kami berhasil menakuti lelaki tua yang malang itu. Sekarang, kita akan melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas. Oh. Lihatlah wajahnya, itu berubah menjadi hijau. Apakah kekuatan yang dilepaskan cukup kuat? Mari kita bakar dia, Thunder Snow. Petik 2. Wajah Bing berubah hitam seperti arang. Mendesis. Ketika Thunder Snow menyerang Bing, tiba-tiba menginjak rem tepat di depan Bing. Hahaha. Orang tua, bukankah kita kuat? Daun bawang ganda bersatu. Kami tidak terkalahkan. Petik 2. Daun bawang ganda. Sai Lei tertutup debu tetapi orang bisa melihat bahwa dia senang dengan kemajuan sejauh ini. Kecepatan Thunder Snow luar biasa cepat. Diam-diam Bing juga kagum dengan kemajuan itu. Dia awalnya berpikir bahwa sekali Tang Tian akrab dengan Thunder Snow, setidaknya akan memakan waktu 1 sore sebelum mereka mencapai standar ini. Tidak ada yang berharap bahwa hanya 2 jam yang dibutuhkan bagi mereka untuk mencapai kemajuan luar biasa. Tapi, Bing merasa bahwa Sai Lei tidak ingin melihat bagaimana penampilan Thunder Snow telah berubah tanpa bisa dikenali.
Thunder Snow memiliki warna biru cerah seperti permata, tetapi setelah pelatihan yang memiliki bentrokan kuat dan jatuh yang tak terhitung jumlahnya, Thunder Snow ditinggalkan dengan bekas luka pertempuran dan ditutupi dengan kotoran kotor. Celana tipis bisa terdengar dari dalam tubuh Thunder Snow. Bing tahu bahwa roh bela diri kelelahan dari pelatihan. Tang Tian benar-benar lelah setelah berlari konstan dan pertempuran serta banyak jatuh yang membuatnya memar. Kulit di bawah kemejanya dipenuhi banyak kulit hitam, biru, dan luka. Tang Tian tidak keberatan. Dia tertawa histeris dan berteriak, "Paman, kamu pasti heran." Thunder Snow tampaknya telah dipengaruhi oleh Tang Tian karena kepercayaannya telah tumbuh secara signifikan setelah pelatihan. Bing tertawa, "Ini baru permulaan. Bersantai. Apa yang akan kamu alami dalam 7 hari ke depan akan menjadi sesuatu yang akan selalu kamu ingat." Tang Tian melepaskan ratapan yang terdengar seperti hantu ketika Thunder Snow dengan sungguh-sungguh bergegas menuju Sky Tiger. Bang bang bang. Rantai serangan berturut-turut menyebabkan asap dan debu naik di mana-mana, seberkas bayangan biru terbang keluar, menabrak tembok dengan keras. Adegan ini terjadi terlalu sering. Pelatihan Bing, yang terus bertanding, benar-benar kejam. Tang Tian, seorang pemula, menghadapi Bing, kartu truf utama, menambahkan nilai Thunder Snow sejauh dari Sky Tigers, hasilnya jelas. Bing tidak memberikan belas kasihan karena kelemahan Tang Tian menjadi seorang amatir. Sebaliknya, dia memperlakukan Tang Tian seperti musuh berdarah, menyerang dengan gila dan kasar, sampai-sampai itu bisa menyebabkan rambut seseorang berdiri. Seluruh tubuh Thunder Snow memiliki lebih dari 50% perubahan padanya, dengan lekukan 7 hingga 8 cem di mana-mana, dan penuh lubang. Thunder Snow tidak memiliki sentuhan keindahan lagi. Melihat itu, sepertinya lebih mirip seperangkat senjata mekanik sampah yang dimaksudkan untuk dibuang. Itu sangat buruk. Thunder Snow jatuh di permukaan tanah terlebih dahulu, dan berbaring di sana tidak bergerak. Tang Tian terengah-engah, dia sangat lelah. Dia merasa mengendalikan senjata mekanik untuk bertarung lebih melelahkan daripada dia bertarung sendiri. Dia terengah-engah, keringat mengikuti kontur wajahnya ke dagunya. Tiba-tiba, dia merasakan naik dan turun, meniru irama napasnya yang terengah-engah. Itu adalah Thunder Snow. Tang Tian tertegun beberapa saat, tetapi mulai tertawa terbahak-bahak, berteriak seperti angin. "Hei, Thunder Snow, kamu bahkan tidak bernafas, mengapa kamu meniru aku?" Kata-kata Tang Tian menyebabkan Thunder Snow tertegun. Tang Tian bisa merasakan Thunder Snow naik dan turun berhenti, seolah-olah itu bingung. Hahaha, Tang Tian semakin tertawa. "Hei, anak muda, bagaimana bisa kamu jatuh begitu saja?" Ejekan Bing keluar dari Sky Tiger, saat dia menatap Thunder Snow. Meskipun dia terus mengolok-olok Tang Tian, hatinya dipenuhi kejutan. Hanya dalam waktu 3 hari singkat, meskipun Tang Tian tidak terampil, ia mampu menahan 5 gerakan bertenaga penuh dari Bing. 5 gerakan. Five bergerak, dalam rentang waktu yang singkat ini, meskipun Bing sangat tahu itu tidak mudah. Hanya 3 hari yang singkat, untuk dapat tumbuh sejauh ini. Thunder Snow bukan senjata mekanik yang luar biasa. Selain perbedaan materi, kelemahan terbesarnya adalah semangat bela diri. Dibandingkan dengan Tiger, Thunder Snow sangat buruk. Harimau adalah pejuang yang terlahir, biasanya tenang tetapi memiliki kemauan yang kuat, tenang dan efisien, dan tidak pernah takut atau takut. Tiger rupanya mimpi Bing akan mitra pertempuran yang ideal. Tetapi bagi Thunder Snow, itu adalah pemalu, bodoh, kurang keberanian, dan memiliki kemauan yang lemah. Semua titik lemah ini sangat fatal. Asal-usul roh bela diri Thunder Snow tidak diketahui, tetapi dari apa yang dilihat Bing, roh bela diri jenis ini sama sekali tidak cocok untuk menjadi roh bela diri senjata mekanik. Namun, semua yang terjadi dalam 3 hari ini benar-benar di luar harapan Bing. Petir poin lemah benar-benar terbuka, tetapi itu tidak mundur dari pertempuran. Alih-alih, ia pahit bertahan di bawah serangan Bing yang tak kenal lelah. Bing cerdas dan kejam dan dengan cepat menemukan akar dari ini. Tampaknya tidak terbayangkan, tapi itu karena Tang Tian. Raungan Tang Tian tidak pernah berhenti. Tidak peduli seberapa parah mereka dipukuli, Tang Tian tidak pernah berhenti untuk memberikan dorongan pada Thunder Snow. Di mata Tang Tian, Thunder Snow adalah temannya yang berjuang. Meskipun memiliki banyak kelemahan, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tidak peduli seberapa keras mereka jatuh, seberapa parah mereka dikalahkan, Tang Tian tidak pernah menyalahkannya, atau memarahinya. Sorak-sorai yang konsisten, dorongan yang konsisten, tindakan konsisten untuk tidak pernah menyerah, pemukulan yang konsisten. Inilah bagaimana Thunder Snow mulai membaik. Meski laju perbaikannya lambat, tapi sudah membaik. Mata Bing tidak pernah tertuju pada Thunder Snow, baginya, Thunder Snow bukanlah roh bela diri tipe pertempuran. Laju peningkatannya terbatas, dan kelemahan bawaannya mencegahnya tumbuh. Dia sudah diam-diam mencatat, untuk mengingatkan Sai Lei, bahwa roh bela diri dari senjata mekanik tidak perlu berlevel tinggi, tetapi harus cocok untuk bertarung. Misalnya, potongan-potongan umum roh kuno, mereka berulang kali ditebang, tetapi memiliki tekad yang kuat. Meski begitu, penampilan Tang Tian tentang kualitas kepemimpinan mendasar menyebabkan Bing sangat mengaguminya. Untuk dapat mendorong dan membantu seorang teman adalah karakteristik yang sangat luar biasa. Bahkan roh bela diri yang lemah seperti Thunder Snow mampu menampilkan kekuatan bertarung. Bocah ini jelas merupakan seniman bela diri mekanik berbakat.
Mendengar kata-kata Bing, Thunder Snow membeku untuk sementara waktu, tetapi Tang Tian dengan keras menjawab, jatuh. Kamu terlalu memandang rendah kami. Datang. Lihat bagaimana kami mengalahkanmu. Thunder Snow, mari kita pergi bersama. Petik 2. Undulasi khusyuk bangkit dari Thunder Snow sekali lagi. Namun adegan pahit lain untuk ditonton. 7 hari berlalu dengan cepat. Sai Lei membosankan dan kurang vitalitas. Setelah menangis di sebuah adegan besar, dia tidak lagi sedih. Ketukan. Ketukan terdengar dari pintu. Sai Lei dengan marah bertanya, siapa itu? Jika tidak ada apa-apa, jangan datang dan mengganggu aku. Petik 2. Sai Lei, kita harus ikut serta dalam kompetisi pertukaran. Tang Tian mengingatkan. Apakah Bing berubah pikiran? Mata Sai Lei berbinar. Dia merangkak dari tempat tidurnya, membuka pintu dan bertanya, apakah Poker Face Paman memutuskan untuk bergabung? Enggak. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dan menunjuk dirinya sendiri, aku bergabung. Kekecewaan bisa terdengar dalam suaranya ketika Sai Lei menjawab dengan sedih, tidak pergi. Dia akan menutup pintu, tetapi Tang Tian dengan cemas menutup pintu dengan tangannya. Hei, Sai Lei, jika kamu tidak membawa kami ke sana, kami tidak akan tahu jalannya. Siapapun yang ingin pergi bisa pergi. Sai Lei berbalik dan berjalan ke tempat tidurnya, dan menutupi dirinya dengan selimutnya. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Tang Tian tidak mengerti, jangan bilang kamu tidak mau 5 miliar lagi. 5 miliar. Mata Sai Lei langsung meneteskan air mata, dan terisak, kita tidak punya 5 miliar lagi. Melihat Sai Lei bertindak seperti itu, Tang Tian bingung. Tetapi, meskipun dia tidak tahu harus berkata apa, dia berpikir untuk melakukan sesuatu, dan karena malas berbicara, Tang Tian langsung meraih Sai Lei, meletakkannya di pundaknya, dan berjalan keluar. Sai Lei menjerit. Setelah mengetahui bahwa dia berada di pundak Tang Tian, dia segera mengamuk dan berjuang dengan sekuat tenaga di pundaknya, turunkan aku. Turunkan aku. Tang Tian mengabaikan teriakannya, dan langsung pergi ke gudang. Bing sudah selesai berkemas dan siap. Pindah. Tang Tian menggendong Sai Lei, dan dengan ganas terbang keluar dari pintu. Kompetisi Horizon Exchange adalah kompetisi yang sangat terkenal di bidang teknik mekanik, karena hanya diadakan 2 tahun sekali. Setiap kompetisi, semua insinyur mesin dan seniman bela diri mekanik dari semua rasi bintang yang berbeda di Heaven Road akan berkumpul. Itu adalah kompetisi pertukaran yang paling kuat di bidang teknik mekanik. Setiap kali diadakan, pasti akan ada binatang mekanik baru dan aneh serta senjata mekanik terbaru. Seniman bela diri mekanik terkuat akan muncul, dan pertempuran paling banyak darah akan terjadi. Itu adalah kompetisi pertukaran Horizon ke-45. Masih ada 3 hari sebelum dimulainya acara, tetapi kota tinta sudah dipenuhi orang. Kota tinta adalah kota besar dengan populasi 47 juta, dibandingkan dengan kota Tiga Roh. Domain teknik mesin adalah domain yang menurun, tetapi meskipun demikian, jumlah semua fanatik mesin Heaven Road mencapai angka astronomi. Di pinggiran kota, lalu lintas manusia sudah mengerikan, tidak mungkin untuk memotong. Tang Tian ingin tahu melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Wah, sudah ada begitu banyak orang di sini. Bodoh. Sai Lei mendengus. Perjuangannya sia-sia dan memutuskan untuk berhenti, tetapi amarah di hatinya belum surut, jadi nadanya buruk, jangan bertindak begitu bodoh, sangat memalukan. Tiba-tiba Bing berhenti. Tang Tian dengan cepat merasakannya dan berhenti untuk bertanya, apa? Kota ini memiliki undulasi. Nada suara Bing agak berdenyut, itu ditujukan melawan para jenderal roh. Tang Tian menjadi lebih fokus, wajahnya berubah. Dia memang bisa merasakan gelombang yang sangat samar. Itu dalam keadaan kabut, tetapi jangkauannya sangat besar, sebenarnya menyelimuti seluruh kota tinta. Apakah ada masalah? Sai Lei terkejut. Dia awalnya berpikir Bing membuat keributan besar dari ketiadaan. Kompetisi pertukaran horizon telah diadakan berkali-kali, tetapi tidak pernah ada bahaya. Baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti bahwa kecemasan Bing wajar. Wajahnya membeku, kota tinta telah dijalankan oleh keluarga Mo selama beberapa generasi, seluruh kota dapat dianggap sebagai kota mekanis. Itu benar, sepertinya aku mengabaikannya. Petik 2. Mo keluarga. Tang Tian penasaran, apakah mereka kuat? Ya, sangat kuat. Sai Lei menjawab, keluarga Mo adalah keluarga aristokrat mekanik dengan sejarah yang sangat panjang, hanya setelah 3 tentara besar. Mesin standar Mo Family, tidak ada yang tahu. Mo Leng dari keluarga Mo adalah insinyur Grandmaster mesin, dan bersama dengan Guan Zimo, mereka dipuji sebagai Mo Brothers. Petik 2. Wah, sangat kuat. Tang Tian tidak bisa mengerti segalanya, tetapi dengan insinyur mesin Grandmaster frase, dia mendapatkan intinya. Ya, tetapi mereka selalu bersikap rendah hati, dan jarang kita mendengar hal-hal khusus tentang mereka. Mereka sangat misterius. Selain kompetisi Exchange Horizon, mereka tidak memiliki gerakan lain, kata Sai Lei. Bing tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan senjata mekanik mereka? Standarnya sangat begitu. Sai Lei mendengus, aku belum pernah melihat senjata mekanis kelas atas mereka sebelumnya, tetapi yang normal tidak benar-benar baik, tidak seburuk itu juga. Bing berpikir keras. Dia menyapu tempat itu sekali, dan dengan sangat cepat, tatapannya mendarat di pegunungan yang jauh, dan menunjuk ke sana, aku akan pergi dan berkeliaran di wilayah itu. Jika ada sesuatu, cepat tinggalkan kota.
Aku akan datang dan menerima kalian. Petik 2. Baik, Tang Tian mengangguk. Bing tidak berkata lagi, dan dengan cepat menghilang. Tang Tian dan Sai Lei sedang bersiap untuk memasuki kota, ketika tiba-tiba, mata Tang Tian berbinar, dan menunjuk ke seseorang. Wah, laba-laba itu benar-benar cantik. Di arah yang dia tunjuk, seorang pria duduk di sana dengan laba-laba logam merah gelap. Laba-laba merah itu agak besar, dan lelaki itu duduk di atasnya dengan stabil. Itu sangat hidup, dan kilau logam merah gelap di seluruh tubuhnya sangat mempesona dan cantik. Gerakan laba-laba merah itu sangat gesit, semua kakinya merangkak dengan sangat cepat. Itu adalah binatang mekanis. Sai Lei melirik dengan satu mata, tetapi merasa agak kagum, standar laba-laba itu benar-benar luar biasa. Dengan standar Sai Lei saat ini, memuji ciptaan orang lain sebagai hal yang luar biasa adalah suatu prestasi. Binatang yang sangat mekanis. Tang Tian meneteskan air liur. Dia telah memberikan flamingo kepada Ling Su, dan laba-laba merah ini keras dan tampak dingin, tampaknya sangat galak dan tangguh. Pria di laba-laba merah mendengar pujian Tang Tian dan sangat gembira, dan secara otomatis bertanya, senang bertemu kalian berdua. Ingin datang dan ngobrol. Petik 2. Sai Lei bahkan belum membuka mulutnya ketika bayangan di sampingnya bergegas maju. Oke. Tang Tian dengan bersemangat bergegas menuju laba-laba merah. Sai Lei tidak punya pilihan selain mengikuti. Pencipta laba-laba merah disebut Chen Xuan. Dia adalah orang yang sangat bersemangat, dan sangat cepat, dia dan Tang Tian memukulnya. Laba-laba merah itu cepat dan sangat stabil. Teknik mekanis Chen Xuan agak brilian, tetapi bagi Sai Lei saat ini, standarnya tidak mampu menarik perhatiannya. Kecemburuan Tang Tian sudah cukup untuk membuat Chen Xuan menjadi bahagia. Itu disebut sutra merah. Bagaimana itu? Tidak buruk kan? Apakah kamu ingin membelinya? Ini sangat murah, hanya dengan 2 juta koin bintang. Chen Xuan dengan sabar mencoba menjualnya. Sai Lei awalnya tidak berencana untuk berbicara. Namun, setelah mendengar koin bintang, wajahnya segera menjadi gelap, dan dia mendengus, metode pencampuran emas merah menjadi perunggu di persendian, jenis sampah ini, bahkan tidak akan melebihi 200.000, dan kamu masih menginginkan 2 juta. Huff. Petik 2. Mendengar itu, mata Tang Tian segera menjadi lebih besar, jadi, kamu sebenarnya pria yang murah. Batuk. Chen Xuan tidak benar-benar berpikir bahwa dia akan terlihat jelas. Mencampur emas merah menjadi perunggu selalu menjadi rahasianya, dan dia tidak berharap bahwa seorang wanita benar-benar akan menangkapnya. Kamu siapa? Chen Xuan bertanya dengan hati-hati, menurunkan postur tubuhnya. Wanita di depannya yang sedang dalam mood yang buruk, bisakah dia menjadi insinyur mesin yang kuat? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Sai Lei mengabaikannya, dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah melihat itu, Chen Xuan tidak punya pilihan selain menerobos sisi Tang Tian. Adik, tubuhmu tampaknya sekuat sapi. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Petik 2. Iya. Tang Tian mendengar pujian itu, dan melemparkan ketidakbahagiaan itu ke pikirannya, biarkan aku memberitahumu, aku sangat kuat. Oh, Chen Xuan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir, dia bertanya, adik, sudah berapa lama kamu bermain dengan senjata mekanik? Apakah kamu mempelajarinya dari rumah? Petik 2. 7 hari. Tang Tian memberitahunya dengan jujur. 7 hari. Wajah Chen Xuan membeku. Dia memaksakan senyum, adik laki-laki tidak bercanda dengan aku. Bahkan jenius terkuat tidak bisa disebut seniman bela diri mekanik dalam 7 hari. Petik 2. Karena aku jenius. Tang Tian dengan bangga di hidungnya, benar-benar tidak malu. Ekspresi Chen Xuan membeku lagi, dan dia memaksakan senyum lain, adik laki-laki sangat lucu. Bisakah aku melihat senjata mekanik kamu? Petik 2. Baik. Tang Tian tidak ragu, dan dengan cepat mengeluarkan Thunder Snow. Chen Xuan menatap sampah yang rusak, kotor, dan lama terlupakan. Seluruh tubuhnya tidak memiliki satu bagian yang lengkap. Chen Xuan tidak pernah berpikir bahwa, senjata mekanik ini, akan disiksa sampai sejauh ini. Apakah ini kertas mekanik? Sai Lei juga terpana. Dia selalu menangis di kamarnya, dan sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi. Gagap, dia bertanya pada Tang Tian, ini Thunder Snow. Iya. Tang Tian mengangguk, menutupi perasaannya, abaikan penampilan luarnya. Di bawah dorongan pemuda seperti dewa ini, Thunder Snow menjadi lebih kuat. Petik 2. Kamu, Sai Lei sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Demi memulai dengan sukses, dia telah memperhatikan dengan seksama untuk membuat Thunder Snow tampak mencolok dan tampan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dalam beberapa hari, Thunder Snow yang cantik akan berubah menjadi pecahan logam. Apa yang membuatnya ingin runtuh lebih jauh adalah bahwa Tang Tian benar-benar ingin memakai logam rusak ini untuk bergabung dengan kompetisi pertukaran horizon. Tuhan! Sai Lei tiba-tiba panik. Dalam benaknya, dia bisa membayangkan bahwa ketika Thunder Snow muncul, seluruh kerumunan akan mengejek mereka, dan dia hanya ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan itu terjadi. Benar-benar tidak. Jika sampah rusak ini benar-benar muncul di arena, dengan penciptanya adalah Sai Lei, ia akan menjadi lelucon terbesar dalam lingkaran insinyur mesin. Skenario ini, apapun yang terjadi, tidak dapat terjadi. Sai Lei menarik napas dalam-dalam.
Dia memaksa dirinya untuk menjadi tenang, berpikir dengan sekuat tenaga tentang bagaimana dia bisa menyarankan Tang Tian untuk menyerah. Dia bisa langsung menggunakan emas Corvus untuk membuat senjata mekanik, dan meskipun uangnya datang lebih lambat, setidaknya mereka pasti akan mendapatkan uang kembali. Untuk apa mereka harus menjadi bahan tertawaan dunia? Dia tidak berpikir lebih jauh lagi, ketika dia mendengar Tang Tian yang arogan berteriak di sisinya. Jangan memandang rendah Thunder Snow. Ayo, mari kita berkompetisi, dan lihat siapa yang akan mencapai gerbang kota terlebih dahulu. Petik 2. Seolah-olah dia disambar petir, mata Sai Lei menjadi lebar. Oh tidak. Tang Tian sudah memasuki Thunder Snow, dan berteriak dengan bagian atas paru-parunya, Thunder Snow, ayo pergi. Seperti angin, Thunder Snow terbang keluar. Ini sudah berakhir. Sai Lei tercengang. Tang Tian sangat bersemangat. Setelah mengalami kerusakan yang berulang-ulang terjadi di Bing, dan akhirnya lolos dari cengkeraman jahatnya, ia seperti burung yang terbang bebas di udara, atau seekor ikan yang berenang bebas di lautan. Tang Tian saat ini merasa seperti itu. Secepat kilat. Suara angin bersiul di telinganya, latar belakang dengan cepat terbang melewati sisinya, Tang Tian sangat bersemangat. Dia tidak menyimpan energi apapun. Dengan Thunder Snow bergegas maju dengan semua energinya, itu seperti petir biru. Sangat cepat. Kecepatan yang luar biasa. Petir biru melewati semua orang dalam sekejap mata, langsung menyebabkan orang menangis karena terkejut. Tetapi ketika orang-orang melihat senjata mekanik dengan jelas, mereka semua tertegun. Teriakan terkejut tiba-tiba berhenti. Semua orang menatap kosong pada pecahan senjata mekanik. Itu sangat kotor. Setelah beberapa saat, mereka semua sadar kembali, dan seseorang tergagap, apakah aku buta? Kenapa aku melihat senjata mekanik yang hampir hancur berantakan? Petik 2. Aku juga melihatnya. Ya Tuhan, mengapa ada senjata mekanik yang rusak? Menurutmu dari mana dia mengambil senjata mekanik sampah ini? Datang ke sini dengan tujuan pamer. Petik 2. Itu benar, itu benar. Mendengar orang-orang di jalanan berdiskusi, wajah Sai Lei menjadi sangat hitam. Chen Xuan tidak mengatakan apa-apa, keduanya mengambil sikap penonton, bertindak seolah-olah mereka tidak mengenali senjata mekanik yang rusak yang baru saja terbang keluar. Kecepatan laba-laba merah itu tidak lambat. Setelah beberapa saat, mereka mendekati gerbang kota, hanya untuk melihat sosok yang hancur menunggu di sana. Tidak baik. Wajah Sai Lei dan Chen Xuan berubah. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, Tang Tian segera melihat mereka. Thunder Snow melompat dan mulai melambai ke arah mereka. Lengan Thunder Snow mengalami banyak cedera, terutama lempeng baju besi di ambang kehancuran. Saat melambai, huala-huala, bongkahan logam pecah mulai jatuh. Semua pejalan kaki di sekitar gerbang kota mulai tertawa. Membawa senjata mekanis ke kondisi seperti itu tidaklah mudah. Hei, nak, dari mana kamu mengambil baju besimu? Seseorang berteriak di tengah kerumunan. Itu tidak dijemput. Sai Lei berhasil. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dan menunjuk ke arah Sai Lei. Sua. Semua mata berbalik dan mendarat di Sai Lei. Sai Lei sangat malu, dan dia hanya ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Bajingan. Aku tahu ini akan menjadi begini. Aku sudah mati, aku kehilangan seluruh wajah aku. Jantungnya yang sekarat melahirkan kemarahan. Sai Lei membuka matanya lebar-lebar, menyilangkan lengannya dan mulai memarahi, apa yang kamu lihat? Wanita muda yang seksi, seseorang bergumam di tengah kerumunan, menarik tawa. Wajah Sai Lei menjadi panas, tetapi dia membuka matanya lebar-lebar, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Bagaimanapun dia telah membuang semua wajahnya, Sai Lei memutuskan untuk pergi begitu saja. Ayo pergi. Pergi dan daftar. Petik 2. Dia mengepalkan giginya saat berbicara dengan Tang Tian, jika kamu tidak masuk ke 36 besar, kamu bisa menunggu untuk mati. Gigi putih Sai Lei seperti gergaji silang, menyebabkan Tang Tian memikirkan insiden tertentu yang terjadi. Hatinya langsung menjadi dingin. TN, dia menggigit D** sebelum D wajah tersenyum. Ini adalah senjata mekanik yang paling rusak dan usang yang pernah bergabung dengan kompetisi pertukaran, dan berita itu mulai menyebar, menyebabkan banyak kegembiraan di antara orang-orang. Ada juga sekelompok kecil orang bosan yang mengikuti Tang Tian dan Sai Lei untuk mendaftar. Ketika Tang Tian dan Sai Lei muncul untuk mendaftar, mereka menarik sedikit gangguan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran, setelah melihat Thunder Snow, mereka juga terpana. Setelah beberapa saat, semua orang berpikir bahwa mereka berdua memiliki sesuatu yang salah di kepala mereka. Mengapa mereka membawa sampah seperti itu untuk berpartisipasi? Datang dan temukan masalah. Salah satu karyawan yang lebih tua dan lebih berpengalaman menonjol, dan dengan dingin bertanya, bisakah aku bertanya mengapa kamu di sini? Mendaftar. Sai Lei lebih pintar daripada kebanyakan orang, dia bisa segera mendengar nada karyawan itu tidak baik, tetapi dengan semua yang telah terjadi, api dalam dirinya tidak dapat dijinakkan, dan nadanya secara alami menjadi sangat tajam juga. Karyawan itu merasa lebih sehingga mereka ada di sana untuk menemukan masalah. Karyawan lama, yang berpengalaman, berbicara tanpa mengubah ekspresinya, tidak masalah. Menurut aturan kompetisi, selama kamu lulus tes pendahuluan, kamu bisa mendaftar. Petik 2. Bawa itu. Ayo. Tang Tian tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Pria tua itu dan rekan-rekannya saling memandang, mereka semua mengangguk padanya. Tampaknya saling memahami, dia melanjutkan, silakan datang ke sini. Ini adalah area tes pendahuluan. Pria tua itu memperkenalkan, tesnya sederhana. Dia menunjuk ke danau di samping, di dalamnya ada sekelompok lebah roh hijau peringkat kelima. Total jarak lari kira-kira 5 km dalam garis zigzag. Jika kamu dapat menyelesaikan jarak dalam 20 detik, dan jika kamu dapat menghancurkan babi berhidung panjang di ujung jalan untuk mengeluarkan gelembung emas, maka kamu lulus. Harap perhatikan, ada binatang roh bintang lainnya di air. Tang Tian menatap keluar, di danau, ada garis lintasan berbentuk zigzag mengambang di atas air, di kejauhan ada gelembung warna-warni, mengambang di permukaan air. Apa yang membuat Tang Tian lebih terkejut, adalah gelembung-gelembung ini sebenarnya memiliki jejak kilap logam. Wajah Sai Lei berubah. Kecepatan binatang roh hijau cepat, dan dalam kelompok, mereka kesulitan. Babi berhidung panjang memiliki hidung seperti gajah. Mereka kecanduan tidur, dan dalam tidur nyenyak, hidung mereka akan mengeluarkan gelembung. Gelembung warna-warni ini adalah gelembung logam aneh yang dipuji sebagai gelembung emas, dan mereka sangat tangguh dan tahan lama. Sebaliknya, mereka ringan dan cepat. Jika terkena, itu akan menembak seperti balon, tetapi itu tidak akan pecah. Sejak kapan ujian pendahuluan pendaftaran kompetisi pertukaran menjadi begitu sulit? Chen Xuan tiba-tiba berdiri, kalian terlalu banyak, untuk benar-benar menguji orang baru dengan tes pendahuluan Greta. Tes pendahuluan Greta. Kerumunan orang tiba-tiba membuat suara udara yang menghisap, dan semua wajah mereka membeku. Wajah Sai Lei menjadi pucat. Sai Lei tahu tentang apa itu. Tes awal Greta adalah salah satu tes dari kompetisi pertukaran, dengan kesulitan tertinggi. Itu biasanya digunakan untuk menangani pesaing khusus. Jika itu Bing, Sai Lei memiliki semua kepercayaan diri dalam ujian awal kelas apapun yang mereka lakukan. Tapi Tang Tian adalah seseorang yang baru berlatih selama 7 hari. Bagaimana dia bisa lulus ujian dengan kesulitan tertinggi? Sai Lei mendengar Bing memuji bakat pertempuran Tang Tian yang luar biasa berkali-kali, jadi di awalnya berharap Tang Tian dapat memasuki kompetisi untuk meningkat setelah beberapa putaran. Meskipun pertumbuhannya mungkin tidak besar, tapi dia berharap setidaknya melihatnya tumbuh lebih. Setelah datang, itu langsung tes awal kelas A. Bukankah itu berarti perjalanan kita berakhir di sini hari ini? Sai Lei sangat marah, apa artinya ini? Bukan ujian Greta yang diperuntukkan bagi para pesaing khusus, atas dasar apa? Petik 2. Pria tua itu dengan tenang menjawab, untuk memiliki kepercayaan diri untuk membawa senjata mekanik yang rusak ini untuk berpartisipasi, tentu saja kamu adalah pesaing khusus. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Sai Lei memerah. Dia adalah wanita yang cerdas dan biasanya bisa bereaksi atau merespons dengan cepat. Membawa senjata mekanik yang rusak ini untuk berpartisipasi, kepada penyelenggara, jelas merupakan tindakan provokasi. Sehubungan dengan kompetisi pertukaran, biasanya akan ada perkelahian. Meskipun perkelahian ini tidak terlalu jelas, tetapi persaingan dalam gelap jumlahnya sangat banyak. Pesaing khusus. Apakah kamu mengatakan para ahli? Tang Tian tiba-tiba memotong untuk bertanya. Leher Sai Lei benar-benar merah. Pertanyaan Tang Tian, membuatnya malu sekali lagi, dan dia ingin menggali lubang lain untuk bersembunyi. Bajingan ini pantas mati. Kamu tidak mengerti apa yang mereka katakan. Aku pasti tidak bisa keluar dengannya lagi. Hahaha. Tidak baik. Perutku kram karena terlalu banyak tertawa. Hahaha. Petik 2. Aku. Tidak bisa berhenti. Haha. Lingkungan mereka meledak dalam tawa. Ridicule muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia tertawa dengan lembut. Tentu saja, satu pandangan dan aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah seorang ahli. Kuat. Kamu bahkan dapat melihat itu. Tang Tian terkejut. Hahaha. Anak itu terlalu lucu. Hei, pakar. Cepat lakukan untuk kita. Petik 2. Wajah Sai Lei menjadi campuran hijau dan merah. Sejak muda, dia belum dipermalukan seperti ini. Bajingan ini, benar-benar bajingan. Hatinya memiliki perasaan ketidakberdayaan yang sangat kuat. Menghadapi situasi canggung ini sangat memalukan, namun dia tidak dapat melarikan diri darinya. Dentang. Langkah-langkah logam berat membawa huala-huala potongan logam diseret. Saat Thunder Snow seluruh tubuhnya pecah dan menggantung, itu tampak seperti rak pakaian dengan banyak sampah tergantung di atasnya. Tawa itu berangsur-angsur berhenti. Senyum di wajah banyak orang secara bertahap menghilang ketika senjata mekanik yang rusak mulai berjalan keluar. Apakah orang ini benar-benar ingin mencoba? Pikiran ini terlintas di benak banyak orang. Tes awal Greta secara khusus dibuat untuk menangani para seniman bela diri mekanik yang sengaja memprovokasi kompetisi, dan sangat sedikit yang benar-benar berhasil. Sampai sekarang, ada total 249 kali digunakan, dan jumlah keberhasilan hanya 6. Dengan demikian, itu disebut The Test of Death. Setelah periode hening yang singkat itu, tawa ringan muncul lagi. Orang ini benar-benar idiot, bahkan tidak tahu tentang tes awal Greta. Ada pertunjukan untuk ditonton. Tes awal Greta, selain tingkat kesulitannya yang tinggi, ia juga mendapat porsi khusus. Di dalam danau ada 100 devouring toothfish seukuran jari, dan mereka memiliki gigi halus yang sangat tajam dan kuat. Mereka tidak pernah tertarik dengan daging, tetapi mudah panas dan bersemangat dengan hal lain.
Begitu seseorang jatuh di dalam danau, 100 devouring toothfish akan menggigit seluruh senjata mekanik, pakaian, sepatu, semuanya, sampai satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuhnya yang telanjang. Danau ini juga disebut Danau Pemecah Hutang. Sai Lei tiba-tiba teringat cerita tentang itu, dan wajahnya segera memutih. Dia dengan cemas berteriak, "Jangan pergi." Mengabaikan teriakannya, Tang Tian bahkan tidak melakukan pemanasan. Thunder Snow hanya berdiri di sana di titik awal. Bergumamnya tidak keras, tetapi mereka tersapu oleh angin ke telinga setiap orang. Persaingan yang penuh gairah. Benar-benar membuat darah orang mendidih. Petik 2. Kalimat yang tidak masuk akal ini membuat semua orang terpana. Hanya setelah beberapa saat mereka bereaksi. Apakah orang ini begitu bodoh sehingga dia tidak bisa mengenali cemoohan dan sarkasme? Mereka ingin terus mengganggu, tetapi Thunder Snow tiba-tiba memutar kepalanya yang kotor dan menatap lelaki tua itu. "Bisakah aku mulai?" Orang tua itu tertegun. Dia tidak berpikir bahwa orang ini bahkan tidak akan sedikit pun panik, atau sedikit pun ingin mundur. Tiba-tiba, hati lelaki tua itu memiliki semacam perasaan aneh, kecuali. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Bocah yang ada di hadapanku ini adalah udik pedesaan yang redup. Bocah ini, bagaimana dia bisa lulus tes awal Greta? Dia telah bekerja selama lebih dari 10 tahun dan telah melalui 5 kompetisi pertukaran. Dalam 5 ini, dia belum pernah melihat satu peserta yang lulus ujian Greta. Legenda yang berbicara tentang 6 orang yang lewat, siapa yang tahu sudah berapa lama. Itu karena dengan adanya tes pendahuluan Greta, sebagian besar peserta tidak berani main-main. Hanya dengan bocah bodoh ini. Orang tua itu tidak bisa tidak malu dengan kecurigaan dan keraguan sebelumnya. Dia hampir dikendalikan oleh bocah sok. Lelaki tua itu tidak menutupi ejekan dan ejekan di wajahnya, bersikap seolah berkata, "Kalau begitu, mulailah." Semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka, kegembiraan di wajah mereka bisa terlihat. Sudah begitu lama sejak seseorang menantang ujian pendahuluan Greta. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat menyaksikannya secara pribadi. Pertunjukan yang bagus telah dimulai. "Bisakah aku benar-benar mulai?" Tang Tian membenarkan. Orang tua itu mengoreksinya, "Sudah 3 detik." 3 detikkah? Waktu berlalu begitu cepat, suaranya dipenuhi dengan kesedihan, dan seperti daun yang mengambang di angin, suara itu membuat desah pemuda itu, yang menghilang bersama angin. 6 detik. Thunder Snow, kita harus pergi. Huala, Thunder Snow pergi ke posisi berlari, membawa suksesi suara pecah. Itu membeku di tempatnya. 10 detik telah berlalu. Semua penonton melepaskan napas. Setengah dari mereka memperlihatkan ekspresi kecewa, setengah lainnya memiliki tampilan yang aku katakan kepada kamu. Bagi mereka, senjata mekanik yang rusak ini hanya sok dan tidak punya pikiran untuk melakukannya secara nyata. Mereka dimainkan. Beberapa dari mereka bahkan berbalik untuk pergi, kekecewaan terlihat di wajah mereka. Tidak ada yang baik untuk ditonton. Tepat pada saat ini, raungan gemuruh tiba-tiba keluar, meledak ke telinga semua orang, Thunder Snow. Gelombang melingkar dengan keras pecah. Potongan-potongan senjata mekanik yang tiba-tiba diangkat bersamaan dengan ombak, semuanya berdiri secara vertikal. Thunder Snow yang rusak langsung menjadi ganas, seperti bulu kucing hitam yang meledak. Seringai ditunjukkan bersama dengan taring sengit, cakar tajam diam-diam menonjol keluar dari telapak tangan. Niat membunuh sengit menyapu seluruh bidang. Tubuh semua orang menjadi kaku. Mereka tidak menyadari bahwa wajah mereka seputih kertas. Mereka tidak menyadari bahwa kaki mereka gemetaran. Karena pikiran mereka hancur, gelombang serangan tekad yang kuat dan tak kenal takut telah menyebabkan mereka kehilangan akal sehat. Kontras antara awal dan akhir, tidak ada dari mereka yang siap untuk itu, dan praktis semua orang langsung diintimidasi. Di tengah tatapan kosong, suara tajam seperti panah yang menembus udara menusuk telinga mereka. Petir biru yang membakar dan menyilaukan merobek visi mereka. Tangisan dari berbagai penjuru area itu terdengar bersamaan. Sangat cepat. Beberapa orang ini adalah minoritas yang tidak terintimidasi, seniman bela diri ini yang berhasil tetap tenang, mereka juga ahli yang kuat. Tetapi pada saat ini, mereka juga tidak dapat tetap tenang. Mereka tidak bisa tidak membuka mata mereka lebar-lebar ketika mereka menatap dengan tajam pada cahaya biru. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Bayangan petir biru itu begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa menangkapnya. Terlalu cepat. Angin bersiul di telinganya, mata Tang Tian menumbuhkan lapisan darah merah. Kemarahan di dadanya sangat panas sehingga hampir membakar dirinya. Setiap inci kulit di tubuhnya memanas. Bajingan ini berani mengolok-olok Thunder Snow. Mereka sebenarnya berani mengolok-olok Thunder Snow. Ini adalah alasan kemarahannya. Beberapa hari ini, Thunder Snow dan dia telah menjalani pelatihan yang kejam dan biadab, menahan rasa sakit bersama. Dalam hati Tang Tian, Thunder Snow adalah rekan seperjuangannya. Dan hari ini, Thunder Snow benar-benar ditertawakan. Dia tidak bisa menerimanya. Pasti tidak bisa menerimanya. Buru-buru. Teruslah bergegas. Tang Tian dan Thunder Snow berlari maju dengan bantuan momentum yang diperoleh dengan jungkir balik yang tak terhitung jumlahnya, begitu cepat sehingga dia seperti pisau. Itu dieksekusi dengan sempurna. Melihat sekelompok lebah roh hijau di depannya, mata Tang Tian melebar, tetapi tidak ada ketakutan di hatinya. Tidak sedikit keraguan dalam benaknya seperti seorang prajurit bunuh diri yang tak kenal takut.
Membuka lengannya, dengan sikap tegas, dia dengan berani menerobos masuk ke kelompok lebah Green Spirit. Thunder Snow, pergi. Hati Tang Tian dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Thunder Snow sebenarnya semakin cepat. Petir biru lurus sempurna menjadi lebih terang dan tajam, berlari langsung ke kelompok lebah roh hijau. Lebah-lebah hijau roh terkejut, dengan tergesa-gesa mengepakkan sayap mereka, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Mereka membentuk awan hitam, dan dengan ketat mengejar Thunder Snow. Tang Tian yang berlari kencang tidak merasakan bahaya yang akan datang, saat ia terus menerobos. Kelompok lebah roh hijau bergegas maju di depan Thunder Snow. Sengatan yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbuka, sinar cian yang terlihat berkumpul bersama. Sekarang juga. Tang Tian berteriak dengan marah di dalam hatinya, kekuatan sejatinya melonjak keras dan memasuki Thunder Snow. Thunder Snow yang berlari dengan gila-gilaan tiba-tiba melesat maju dengan tangan terbuka. Meminjam momentum, sosok besarnya mulai mengayun keluar, dan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lebah-lebah hijau roh tidak berharap bahwa senjata mekanis yang rusak ini benar-benar akan menyerang lebih dulu. Mereka segera tertangkap basah, dan tertarik pada sosok biru berputar yang berkecepatan tinggi. True Power tingkat ke-6 yang tipis dan tajam, terbungkus dan menutupi lengan Thunder Snow, dan semua potongan menjuntai di tubuh juga ditutupi lapisan tipis True Power, bertindak seperti potongan pisau. Petir yang berputar dengan kecepatan tinggi, segera menjadi penggiling daging yang menakutkan. Ding ding ding. Logam terkonsentrasi bertabrakan, di dalam bayangan biru, percikan yang tak terhitung jumlahnya menyala. Lebah semangat hijau yang bengkok dan pecah terlempar keluar dengan kecepatan tinggi. Sebuah kabut hijau 300 meter yang penuh dengan potongan-potongan, terbentuk di depan mata semua orang. Sosok biru itu tidak memiliki niat untuk berhenti saat ia keluar dari kabut hijau. Tang Tian sudah tinggi dari pembunuhan, dan dengan pikiran, Thunder Snow yang ada di udara turun dengan cepat, boom, seperti drum yang berat, Thunder Snow dengan berat melangkah ke tanah, pendaratan yang kuat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak di bawah kakinya, dan retakan besar dengan diameter lebih dari 7 meter yang tampak seperti jaring laba-laba terbentuk secara instan. Meminjam kekuatan yang ditransfer dari kakinya, Tang Tian dengan paksa berhenti berputar, dan mengambil kesempatan untuk menembak ke depan. Buru-buru. Pada saat ini, kecepatan Thunder Snow mencapai maksimum. Bintik-bintik sinar biru, melintas dan mati, mirip dengan panah biru, saat melesat ke dalam gelembung. Dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, putar pinggang, lempar tinju. Banyak gelembung kemasan padat, seperti dinding kaca, pada dampak mereka akan hancur, berubah menjadi potongan-potongan dinding. Sosok biru yang kuat, bergegas ke titik akhir, mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras, menyebabkan awan debu muncul, sosok biru bangga yang tidak jelas, tampak menghina kerumunan, seperti binatang buas yang menjulang terhadap orang lain, seperti seorang jenderal ganas memimpin 3 tentaranya. Sombong unek selet. Seluruh bidang itu sunyi senyap. Terlepas dari apakah penonton di sekitarnya yang menonton kesenangan itu, Chen Xuan, anggota staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran, atau Sai Lei, semua mulut mereka terbuka lebar menatap linglung pada bayangan yang buram namun megah di tengah-tengah debu yang beterbangan. Pikiran mereka benar-benar kosong. Maaf, apakah aku lulus? Suara yang dalam menembus debu dan bergema sepanjang set. Anggota staf tersentak bangun. Mereka buru-buru menoleh, melihat timer di samping, dan muncul seolah-olah mereka melihat hantu. 17,6 detik. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Orang itu membuang 10 detik sebelumnya. Apakah ini tidak berarti bahwa dia hanya menggunakan 7,6 detik? Untuk lulus tes awal grade A dalam 7,6 detik, ini harus menjadi lelucon. Ini benar-benar sebuah lelucon. Mereka menatap dengan linglung pada angka-angka pada penghitung waktu. Pada saat itu, mereka semua linglung. Apakah ada masalah? Suara dingin yang dalam itu mirip dengan harimau yang berkeliaran dengan lambat. Tiba-tiba berhenti di langkahnya, dan berbalik sedikit. Gelombang niat mengerikan dan membunuh menyapu. Para anggota staf merasa seolah-olah ada baskom berisi air es. Darah di seluruh tubuh mereka hampir membeku, wajah mereka menjadi seputih lembaran. Pemimpin yang lebih tua adalah yang paling berpengalaman. Niat membunuh yang diungkapkan oleh oposisi itu agresif. Dan perilaku mereka sekarang sudah membawa masalah pada diri mereka sendiri. Sedikit keraguan, dikhawatirkan bahwa tetua itu menekan jantungnya yang berdebar kencang, dan buru-buru menjawab dengan suaranya, tidak masalah, tidak masalah. Lulus. Jejak darah di mata Tang Tian memudar. Api yang mengamuk di dalam hatinya hampir padam, dan dia mendapatkan kembali sikapnya yang biasa. Bagus sekali, Thunder Snow. Dia mendorong Thunder Snow. Motif Thunder Snow membuat Tang Tian sedikit terkejut. Thunder Snow tampaknya telah berubah juga. Namun, Tang Tian tidak mengambil hati dan mengambil langkahnya. Huala huala. Suara yang datang dari kain Thunder Snow tidak lagi terasa lucu di telinga orang banyak. Mereka tidak lagi berpikir bahwa Thunder Snow adalah gantungan jalan besar dengan banyak kain pada dirinya. Suara, huala huala, yang menusuk dipenuhi dengan niat mematikan, dan semua orang tanpa sadar menghubungkannya dengan suara prajurit gagah berani dalam baju besi yang terus maju. Thunder Snow yang perlahan-lahan mendekat, huala huala, bersifat menekan dan menyesakkan. Thunder Snow yang terkoyak dan compang camping, orang tidak lagi menganggapnya jelek.
Tidak ada yang menemukannya robek dan compang camping. Banyak luka, penyok, adalah tanda dari seorang elit yang selamat dari banyak perang. Luka-luka yang sobek dan sobek itu tampaknya memiliki sihir yang tak terkatakan, tanpa sadar menarik perhatian semua orang. Itu menakutkan. Bolehkah aku tahu nama senior dan nama senjata mekanik? Tetua itu dengan hormat berkata, menurut aturan, senior, kamu akan menjadi pemain unggulan ke-99. Dia tidak melupakan tugasnya. Meskipun perilakunya yang sebelumnya sangat mungkin menimbulkan masalah baginya, tetapi sekarang, kelahiran seorang pemecah rekor absolut membuatnya benar-benar bangga. Dia buru-buru menjelaskan, ada 98 pemain unggulan sebelum kamu. Karena sudah lama diatur, senior harus peringkat 99 untuk saat ini. Pemain yang diunggulkan tidak perlu ambil bagian dalam babak penyisihan, dan akan langsung memasuki babak utama. Petik 2. Aku Guntur. Suara Tang Tian menyebar dari senjata mekanis, jelas bagi seluruh set untuk mendengar, ini adalah salju. Pikiran Thunder Snow penuh dengan protes. Itu agak tidak senang dengan Tang Tian karena memisahkan dan menempati setengah dari namanya, dan setengah dari nama yang dia tinggalkan untuk itu sangat feminin. Tentu saja, protes itu langsung diabaikan oleh Tang Tian. Di tengah keheningan, Tang Tian mengendalikan Thunder Snow, mengambil bukti pemain unggulan dari tangan si tetua, berjalan ke sisi Sai Lei, mengambil Sai Lei yang tercengang, dan menghilang dari bidang pandangan kerumunan. Untuk Tang Tian, karena ini hanya tes awal, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia sama sekali tidak mengerti bahwa keributan yang disebabkan oleh tes pendahuluan ini jauh melampaui imajinasinya. Di malam yang sama, dasar-dasar tes awal grade A penuh dengan orang. Anggota staf di samping dengan hormat menjaga di samping. Saat senjata mekanik putih keperakan salju terbang ke tujuan, seorang pemuda tampan turun, dan ia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, tidak, aku tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka sudah secara pribadi menyaksikan hasilnya, ketika pemuda itu secara pribadi mengaku, itu masih menyebabkan keributan. Pria ini adalah pemain unggulan ke-23 dalam pertandingan persahabatan ini, Jia Mingwei dari Phoenix Constellation, dan senjata mekaniknya bernama White Phoenix. Kecakapan Jia Mingwei secara luas terkenal. Di seluruh 42 Constellation Southern Sky, ia sangat terkenal. Jia Mingwei melirik waktu di timer, jumlah waktu yang dihabiskannya, adalah 18,3 detik. Jika itu adalah hari yang normal, ia akan puas dengan hasil ini. Untuk lulus tes awal grade A jelas merupakan bukti kehebatannya. Tetapi setelah memikirkan orang bernama Thunder, yang hanya menghabiskan 7,6 detik, dia hampir tidak bisa bahagia tentang hal itu. Jika bukan karena banyak saksi, ia bahkan akan curiga bahwa hasilnya palsu. 7,6 detik. Meskipun memeras otaknya, Jia Mingwei masih tidak bisa memikirkan apa jenis seniman bela diri mekanik yang dipasangkan dengan jenis senjata mekanik apa yang kemudian dapat menghasilkan hasil seperti itu. 18,3 detik sudah merupakan hasil terbaik dari 6 usahanya yang diulang, dan juga hasil terbaik hari ini, kedua dari Thunder. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang guntur misterius ini dan Snow yang sobek dan sobek. Sejak kapan ada ahli yang tangguh seperti itu? Pemuda lain memiliki ekspresi aneh, mungkinkah itu ahli dari 12 istana ekliptik? Dia adalah pemain unggulan ke-65, Wei Zi. Jia Mingwei kembali sadar, menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengarnya. Dia merenung, kompetisi ini tampaknya semakin menarik. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih baik dari Liu Yaxi? Wei Zi berkata dengan ketidaksetujuan, matanya menyalakan api yang menyala. Senjata darah Meridian masih akan menjadi pemenang sejati di masa depan. Aku harus memikirkan bagaimana cara membeli senjata darah Meridian. Sepertinya aku harus mengikuti jejak Liu Yaxi. Petik 2. Jia Mingwei menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka senjata Meridian darah. Terlalu ekstrim bahwa itu bukan lagi teknik mekanik. Petik 2. Kata-kata Jia Mingwei membangkitkan sentimen yang sama pada banyak orang lain. Liu Yaxi dengan King Kong-nya tak tertandingi. Kekuatan senjata Meridian darah didemonstrasikan dengan cemerlang dan efektif, tetapi kekuatan seperti itu yang berasal dari penggunaan Meridian darah dan Star Spirit Beast sama-sama dibenci oleh banyak pecinta mekanik. Itu bukan lagi teknik mekanik. Ini adalah pemikiran umum orang-orang ini. Wei Zi tidak terpengaruh, itu cukup selama itu kuat. Jia Mingwei melirik Wei Zi, dan dengan lembut berkata, jika kamu hanya ingin menjadi lebih kuat, mengapa menjadi seniman bela diri mekanik? Tatapan sekitarnya yang dilemparkan ke Wei Zi dipenuhi dengan penghinaan. Teknik mekanik telah menurun sejak lama dan para seniman bela diri mekanik sekarang, bahkan para insinyur mesin, kebanyakan melakukannya karena kecintaan murni pada teknik mekanik. Kekuatan pertempuran seniman bela diri mekanik jauh berbeda dari seniman bela diri normal. Setelah selesai, Jia Mingwei berbalik dan pergi tanpa melirik Wei Zi yang memerah. Hasil Jia Mingwei dari 18,3 detik segera menyebar jauh dan luas. Bahkan Jia Mingwei hanya bisa mencapai 18,3 detik. Orang bernama Thunder itu harus tangguh. Banyak orang dipenuhi dengan penyesalan karena tidak dapat menyaksikan momen legendaris tersebut. Di sisi lain, orang-orang yang berada di tempat kejadian benar-benar lupa bagaimana mereka menertawakan Tang Tian dan Thunder Snow, dan menggambarkan kepada kerumunan di sekitarnya dengan penuh semangat bahwa sosok biru seperti kilat.
Dan dengan demikian, pemain unggulan 99 Thunder memiliki julukan baru, Blue Lightning. Tak perlu dikatakan, identitas pemain unggulan agak berguna. Tang Tian dan Sai Lei dengan mudah menyewa rumah dengan gudang, dan Sai Lei tampak seperti disuntik dengan darah ayam, penuh semangat juang. Setelah terpana dengan kinerja Tang Tian yang luar biasa di tes awal Grade A, ia melihat peluang untuk menghasilkan uang, dan mulai terbenam dalam pekerjaan. Aku sudah memeriksa, struktur bagian dalam sangat stabil. Sai Lei kemudian menjadi sedikit tidak berdaya, aku tidak membayangkan bahwa Thunder Snow akan diombang-ambingkan oleh kalian seperti itu. Aku tidak membawa banyak bahan, karenanya aku tidak dapat memperbaiki tampilan luar, tetapi struktur bagian dalamnya tidak terpengaruh. Petik 2. Penampilannya tidak penting. Tang Tian sama sekali tidak terganggu. Setelah mendengar itu dari Tang Tian, Sai Lei kemudian berkata tidak lebih, dan berubah ke pertanyaan lain, apakah kamu benar-benar tidak akan memasukkan kartu roh? Thunder Snow dapat mendukung 3 kartu spirit level 5, atau 1 kartu spirit level 6. Petik 2. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Berdasarkan kemampuan, Thunder Snow benar-benar tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh Tang Tian. Misalnya, Fire Skite Ghost Claw Tang Tian adalah teknik marsial tingkat 7. Thunder Snow tidak mampu menahannya sama sekali. Jika Tang Tian dengan paksa mengeksekusi Fire Skite Ghost Claw, Thunder Snow akan hancur karena ketidakmampuannya untuk menahan beban yang begitu besar. Thunder Snow diciptakan untuk menahan teknik bela diri level 5. Jika itu adalah teknik bela diri level 6, itu akan cukup menegangkan. Untungnya, Tang Tian memiliki teknik bela diri tingkat 5 seperti Great Monument Palm Tantui, dan Scattering Vortex. Sekarang dia memiliki hubungan yang baik dengan Thunder Snow, setelah kekuatan dari 3 teknik bela diri dieksekusi, kecakapan akan mengejutkan, hampir sebanding dengan teknik bela diri tingkat 6. Ini adalah kekuatan senjata mekanik. Dalam lingkup bebannya yang dapat ditanggung, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan teknik bela diri. Setelah menyebutkan tentang kartu spirit, Tang Tian mengingat kartu yang ia peroleh dari Santo Pedang Kripto. Semua orang menduga itu mungkin berisi warisan menelan tinju baja ringan, tapi dia tidak pernah menggunakannya. Dia mengeluarkan kartu itu. Di permukaan kartu tampak sepasang mata yang marah. Ini mungkin kartu spirit paling aneh yang pernah dilihatnya. Namun, itu tidak pantas untuk menggunakan kartu spirit di wilayah roh. Setelah banyak pertimbangan, dia menyimpan kartu itu lagi. Dan begitu dia mulai berlatih dengan Thunder Snow, Tang Tian langsung menyadari perubahan di Thunder Snow. Semangat bela diri tampaknya telah menjadi lebih kuat. Mungkinkah roh bela diri dari senjata mekanik dapat diperkuat juga? Tang Tian terpacu. Jika itu benar-benar mungkin untuk memperkuatnya, maka kecakapan Thunder Snow akan sangat meningkat. Tang Tian buru-buru mencari Sai Lei, dan menanyakan pertanyaan ini. Sai Lei menjelaskan, memang kamu bisa memperkuatnya. Senjata mekanik baru seperti Star Tracer. Beberapa Star Tracer dapat diperkuat, secara alami Thunder Snow juga dapat diperkuat. Petik 2. Tang Tian tampak lebih bersemangat. Dia memikirkan Fornax Fist Gloves miliknya, itu telah berevolusi sebelumnya, begitu pula Peacock Set. Jika dia menggunakan roh bela dirinya untuk melatih Thunder Snow, bukankah itu akan memperkuat Thunder Snow? Seolah dia bisa membaca pikiran Tang Tian, Sai Lei tidak kaget, ini hanya senjata mekanik untuk kompetisi ini. Jika kamu menginginkan senjata mekanik di masa depan, aku bisa membuat yang lebih kuat untuk kamu. Kemampuannya memiliki batas, tidak peduli berapa banyak kamu memperkuat, efeknya terbatas. Petik 2. Tang Tian, bagaimanapun, serius, membesarkannya sedikit juga baik. Setelah selesai, Tang Tian dengan bersemangat berlari ke Thunder Snow. Dia perlu merenungkan cara memperkuat Thunder Snow. Daerah roh adalah daerah khusus yang tersebar di antara rasi bintang yang berbeda, dinamai demikian karena jumlah potongan roh bela diri kuno yang tak terhitung jumlahnya di sana. Mereka bukan milik rasi bintang karena mereka tersebar di antara rasi bintang yang berbeda, terhubung ke rasi bintang atau bintang melalui pintu steri. Jika jalan surga itu seperti samudera, rasi bintang akan menjadi tanah yang luas, sementara daerah roh akan menjadi pulau-pulau kecil abu-abu yang tersebar di antara rasi bintang, dan ada lebih dari satu daerah roh. Kecuali jika dua wilayah roh terhubung melalui pintu steri, jika tidak, kedua wilayah roh ini tidak dapat memiliki kerjasama yang saling menguntungkan. Karena keberadaan banyak potongan roh bela diri kuno, itu adalah surga bagi Star Spirit Beast. Beast yang hidup di sana jauh lebih kuat dari Beast normal. Setelah menelan potongan-potongan roh bela diri kuno, mereka biasanya akan berkembang. Star Spirit Beast yang kuat ini mendominasi wilayah ini, dan menjadi penghalang utama bagi kemajuan umat manusia. Beberapa Star Spirit Beast yang kuat dijauhi, bahkan oleh para ahli di Heaven Road List. Dan karena ini, selain beberapa daerah roh kecil, sebagian besar dari mereka sebagian besar belum dijelajahi. Tempat-tempat di mana manusia tinggal sebagian besar dikembangkan di dekat pintu steri. Meski begitu, seluruh proses dipenuhi dengan banyak pengorbanan. Tidak ada yang tahu mengapa daerah roh memiliki begitu banyak potongan roh bela diri kuno. Mungkinkah sebelum sejarah dicatat, masih ada periode kemuliaan yang tidak diketahui? Tidak ada yang tahu, tapi ini tidak mempengaruhi nilai wilayah roh. Jumlah pintu berbintang di daerah roh jauh lebih banyak daripada di bintang normal, sehingga banyak daerah roh menjadi pusat dari beberapa rasi bintang.
Selain itu, di wilayah roh, kekuatan roh bela diri dapat dieksplorasi lebih lanjut. Ini adalah surga dari roh-roh bela diri. Sama seperti bagaimana bintang-bintang dipelihara selama jutaan tahun oleh sejumlah besar potongan roh bela diri kuno, wilayah roh juga memiliki afinitas yang kuat untuk roh bela diri. Roh bela diri perak Tang Tian, biasanya seperti api kecil, tapi di sini, itu seperti api amarah yang mengamuk. Garis api yang lurus ditarik dari api unggun perak, dengan ujung yang lain terhubung ke Thunder Snow. Roh bela diri Thunder Snow adalah ukuran api, dan itu memancarkan cahaya hijau lemah yang menyelimuti api perak. Kelemahan roh bela diri Thunder Snow langsung terlihat, bahkan di wilayah roh, roh bela dirinya masih kecil. Saat keduanya bersentuhan, roh bela diri Thunder Snow terus menyusut sampai seukuran kacang hijau, dan nyala api menjadi berwarna hijau juga. Warna hijau menggambarkan bahwa itu adalah semangat bela diri afinitas kayu. Namun, ini terlalu kecil. Tang Tian ragu-ragu sebelum memutuskan untuk mengambil inti semangat afinitas kayu tingkat 5 dari kabinet Aquarius perak, dan dia menghancurkannya. Gumpalan asap hijau terbang keluar dari inti roh dan memasuki roh bela diri Thunder Snows. Api hijau yang seukuran kacang hijau tiba-tiba tumbuh seukuran baskom. Namun, api perak yang menyelimutinya terus menyala, dan menyusut sekali lagi. Roh bela diri Thunder Snow menjadi ukuran nyala sekali lagi. Namun, kali ini, roh bela diri Thunder Snow sudah benar-benar berbeda. Sebelumnya nyala api itu sangat lemah sehingga sepertinya akan padam setiap saat, tetapi nyala api hijau itu sekarang berwarna hijau zamrud dan kuat. Tepi api roh hijau zamrud, memiliki jejak perak baru. Berkultivasi adalah proses yang lambat. Pikiran Tang Tian bergerak-gerak, dan dia menarik api perak itu. Dia bisa merasakan bahwa roh bela diri Thunder Snow telah mencapai batasnya. Jika dia terus-menerus berkultivasi, itu akan hancur sepenuhnya karena api perak tingkat perak Tang Tian jauh lebih tinggi dari levelnya. Meskipun itu hanya jejak tambahan perak di tepi roh bela diri, Thunder Snow sudah memiliki aura baru yang tak terlukiskan. Sebelumnya, Thunder Snow tidak berbentuk dan lemah, dan ini juga alasan mengapa Bing merasa tidak cocok untuk menjadi roh bela diri senjata mekanik. Tapi Thunder Snow sekarang lebih tenang, meskipun tidak ada bandingannya dengan Tiger, itu tidak lagi lemah dan dalam bentuk yang bisa dilipat dulu. Tang Tian bisa merasakan bahwa pikiran yang berasal dari Thunder Snow dipenuhi dengan kebahagiaan, dan juga tampaknya memiliki sedikit perubahan lain yang tidak dia mengerti. Tang Tian tidak bisa menahan senyum juga. Setelah pertempuran terus-menerus di sampingnya, Thunder Snow seperti kawannya. Tang Tian sangat senang bisa tumbuh lebih kuat juga. Thunder Snow yang diperkuat perlu membiasakan diri, tetapi waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Tang Tian tidak mengganggu Thunder Snow karena budidaya sebelumnya memberinya inspirasi besar. Dia menyadari bahwa di wilayah roh, budidaya roh bela diri tampaknya jauh lebih mudah. Dengan sedikit pikiran, dia mengeluarkan sabit pedang kucing pendarahannya. Sarung tangan berbentuk cakar berbulu ini, jika orang tidak memperhatikan, orang tidak akan menyadari pisau cakar yang tersembunyi di dalamnya. Tepi cakar melengkung bagian dalam memiliki jejak cahaya darah. Dari segi kualitas, Bleeding Cat Blades Kite adalah harta karun bintang terbaik yang pernah ada, bahkan lebih baik daripada peacock biru. Blue Peacock adalah armor, sedangkan Bleeding Cat Blades Kite adalah senjata, tetapi mereka masih memiliki level yang sama. Keduanya juga harta tingkat perak dengan standar yang sama. Perbedaannya terletak pada rasi bintang tempat mereka berasal. Burung merak biru adalah harta karun konstelasi Pavo, salah satu dari 42 rasi bintang langit selatan, sedangkan sabit kucing berdarah pisau berasal dari Link Constellation, salah satu dari 19 benua langit utara. Ini juga tempat sabit pisau pendarahan kucing memiliki keunggulan, tetapi dalam pertempuran kehidupan nyata, merak biru sebenarnya jauh lebih mudah digunakan daripada sabit pisau pendarahan kucing. Karena roh bela diri merak biru telah berulang kali dibudidayakan oleh Tang Tian dan telah berkembang ke tingkat perak. Burung merak biru memiliki telepati dengan Tang Tian, dan memiliki kemitraan yang lebih baik, yang menghasilkan efek yang lebih baik selama pertempuran. Relatif, sabit pisau kucing pendarahan tidak memiliki kultivasi dari Tang Tian. Dalam pertempuran terakhir dengan Five Hitman Squad, Bleeding Cat Blades Kite tampil bagus. Cat Demonic Swords membantunya dalam menerobos Raja Kilin, Ignited Colloquial Buddha. Tang Tian kemudian menyadari bahwa dia selalu meremehkan harta karun ini. Untuk dikenal sebagai senjata, itu harus menjadi harta karun konstelasi yang paling terkenal. Karena tempat ini cocok untuk penanaman roh bela diri, ia harus mengambil kesempatan untuk mengolah sabit pisau kucing pendarahan juga. Api roh Tang Tian mulai berkomunikasi dengan roh bela diri dari sabit pedang kucing berdarah. Tang Tian hanya merasa bahwa pandangannya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Di daerah abu-abu yang tidak pasti di depannya, seekor kucing yang berevolusi dari nyala menatapnya dengan dingin. Tubuhnya tersusun dari sinar perak muda, fitur-fiturnya kabur kecuali untuk sepasang murid kucing merah darah. Itu membuat jantung Tang Tian berdetak kencang. Tang Tian menenangkan diri, dan menurut metode rahasia dari grup marsial terhormat, dia mengkatalisis api perak semangat bela dirinya. Sinar api perak terbang langsung ke arah kucing bermata merah. Percikan darah di mata kucing itu berkedip dan menghilang. Alih-alih menghindari, itu berdiri di sana diam-diam sementara api perak roh bela diri Tang Tian menyelimuti tubuhnya. Permusuhan di mata merahnya berkurang secara signifikan. Itu mengeong dan benar-benar tergeletak di lantai, membiarkan api perak menyelimuti tubuhnya.
Api perak semangat bela diri Tang Tian murni dan lebih solid, sehingga dari kejauhan, sepertinya api dua lapis dengan kepadatan berbeda. Tiba-tiba, hati Tang Tian bergetar tanpa sadar. Dia merasa bahwa api perak roh bela dirinya menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika dia akhirnya bereaksi, api perak yang awalnya seperti api unggun kini menyusut hampir setengah ukurannya. Di sisi lain, kucing bermata berapi-api itu memancarkan cahaya perak berduri dari seluruh tubuhnya. Itu tergeletak di sana, seolah-olah tertidur. Tang Tian mundur dari sabit pedang kucing berdarah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat skite di tangannya. Cakar sabit telah menjadi perak dan cerah, seolah-olah itu bisa mencerminkan pantulan, dan jejak darah pada cakar itu telah berubah menjadi merah terang dari merah pudar sebelumnya. Apa yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa jejak darah merah cerah tidak tetap dan diam, tetapi perlahan-lahan mengalir. Kekuatan Blade skite tampaknya telah meningkat pesat. Namun, Tang Tian tidak sedikit pun senang. Penyusutan roh bela dirinya akan menyebabkan intuisi untuk terjun dengan cepat. Ini memiliki pengaruh besar pada kekuatan pertempurannya. Yang membuat Tang Tian merasa lebih buruk adalah bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengisi kembali semangat bela dirinya. Api roh-roh bela diri Tang Tian dinyalakan kembali pada pertempuran dengan Green Sandal Amape. Itu mengambang di bawah Dan Tian saat itu. Dan waktu yang lalu di Energy Sacrifice, karena budidaya roh pelatihan yang terus-menerus oleh perangkat roh pelatihan, roh bela diri Tang Tian dengan cepat naik ke tingkat perak, dan roh bela diri bergeser ke atas Dan Tian. Namun, mengenai roh bela diri, Tang Tian sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Bagaimana mereka terbentuk, dan bagaimana itu naik ke level perak. Dia benar-benar tidak mengerti tentang penggunaan mereka yang biasa. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan api roh untuk menumbuhkan roh bela diri di Star Treasures. Dengan roh bela diri perak jauh melebihi kemampuannya saat ini, biasanya dia tidak bisa melelahkannya, tapi hari ini, dia benar-benar menghabiskan hampir setengahnya. Cakar bodoh ini. Tang Tian pada akhir kecerdasannya. Jika dia tahu situasi seperti itu akan terjadi, dia tidak akan pernah mencoba menumbuhkan sabit pisau kucing pendarahan ini. Ketika dia menanam Blue Peacock, atau bahkan ketika dia menanam Thunder Snow sekarang, situasi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengisi kembali roh bela diri? Bing sama sekali tidak terganggu karena budidaya roh bela diri, baginya, adalah sesuatu untuk masa depan yang jauh. Wajah Tang Tian menjadi suram. Dia bisa merasakan dengan jelas, dengan menyusutnya semangat perangnya, kekuatan pertempurannya semua menurun. Sial! Bagaimana dia bisa menciptakan kesalahan besar di saat yang genting ini? Dan yang membuat Tang Tian lebih sedih lagi, adalah bahwa Bing tidak ada. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia ingat bahwa dia menggunakan nukleus roh ketika dia mengisi kembali roh bela diri Thunder Snow sekarang, jadi untuk mengisi kembali roh bela dirinya, akankah nukleus roh bekerja juga? Gelombang otak ini membuat jantung Tang Tian berdetak kencang. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk mencobanya. Dia menemukan inti roh level 6 dari kabinet Aquarius perak. Inti roh ini tidak memiliki atribut unsur seperti roh bela diri Tang Tian. Dia menyilangkan kakinya dan duduk dengan benar, memegang inti roh di satu tangan. Dia dengan hati-hati mengendalikan api rohnya menggunakan pikirannya, dan kemudian menghancurkan inti roh di tangannya. Asap dari inti roh tingkat 6 yang hancur jauh lebih kental dari inti roh tingkat 5. Api roh panjang siap Tang Tian buru-buru berkembang menjadi telapak berapi-api dan meraih asap ini. Tubuh Tang Tian bergetar, dan pikiran kejam tiba-tiba menerobos ke dalam hatinya. Tang Tian tahu bahwa ini adalah pemikiran yang ditinggalkan oleh pemilik inti roh. Api roh Tang Tian tampaknya gelisah. Api berkobar, langsung menelan asap roh ini bersama dengan pikirannya. Api perak itu sangat agresif. Dengan nafas, pikiran yang tersisa benar-benar dipupuk oleh nyala api perak, dan langsung dikurangi menjadi apa-apa sebelum bahkan bisa meratap. Setelah kehilangan kendali atas pikiran ini, asap roh tidak lagi terhalang, dan larut ke dalam api perak. Api perak meledak, dan pulih secara signifikan. Wajah Tang Tian menunjukkan ekspresi kebahagiaan. Metodenya terbukti efektif, bukankah itu berarti dia telah menemukan cara untuk dengan cepat memperkuat semangat bela dirinya? Saat memikirkannya, Tang Tian mulai bekerja segera, dan Tang Tian menyadari bahwa api perak itu sangat agresif, bahkan inti roh dari afinitas unsur semua tertelan. Setelah menyimpan 6 inti roh, roh bela dirinya bahkan menjadi hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Inti roh Tang Tian sudah setengah habis. Tang Tian berdiri. Secara kebetulan ada cermin di depannya, dan dia tiba-tiba membeku. Anak di cermin, jauh di dalam pupil hitamnya, sinar perak seukuran ujung jarum tiba-tiba muncul, persis seperti bintang yang menerangi langit malam yang gelap, tetapi dinginnya perak ini membuat wajah yang kekanak-kanakan tanpa disadari lebih acuh dan dingin. Tang Tian tertegun. Orang di cermin itu begitu asing dan aura acuh tak acuh itu adalah yang pertama baginya. Setelah beberapa saat, bintik perak di pupil hitamnya menghilang, diam-diam, tanpa sadar, bersama dengan aura yang acuh tak acuh. Itu pasti ilusi. Tang Tian sangat yakin, pria muda yang seperti dewa ini, adalah pria berdarah biru sejati yang hangat. Tang Tian menghadap ke cermin dan tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih bersalju, bersama dengan senyum hangat yang berseri-seri. Tang Tian dengan sangat cepat mendorong pertanyaan ini ke benaknya. Roh bela diri yang diperkuat meningkatkan intuisinya. Indera keenamnya menjadi lebih cerdik, dan dunia di sekitarnya tampak lebih rumit.
Tang Tian perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Thunder Snow, mari kita coba. Saat Tang Tian mulai mengendalikan Thunder Snow, ia melihat perbedaan besar. Thunder Snow tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tiba-tiba, dan menjadi jauh lebih pintar. Sebelumnya, ketika Tang Tian memberi perintah, Thunder Snow akan selalu agak ragu-ragu. Meskipun di bawah dorongan konstannya, keraguan-raguan ini sangat berkurang, tetapi mereka masih ada. Sekarang, Tang Tian tidak merasakan keraguan atau jeda. Thunder Snow akan segera bereaksi pada pikirannya. Petir menjadi lebih tepat dan cerdas. Apa yang membuat Tang Tian benar-benar terkejut adalah keakraban Thunder Snow dengan 3 jenis teknik bela diri, Tantui, Great Monument Palm, dan Scattering Vortex. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa itu bahkan bisa mengeksekusi teknik pembunuhan. Mungkinkah ketika dia menggunakan api rohnya untuk menumbuhkan Thunder Snow, pemahamannya tentang 3 jenis teknik bela diri ini juga diserap oleh Thunder Snow? Tang Tian berpikir lama. Masih ragu, dia hanya bertanya langsung ke Thunder Snow, "Thunder Snow, benarkah begitu?" "Ya. Sebuah suara yang tidak dikenal dan kasar terdengar di hati Tang Tian. Mata Tang Tian langsung membulat. Tercengang, butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali, dan langsung diliputi kegembiraan. "Thunder Snow, apakah itu kamu? Apakah itu yang kamu bicarakan barusan?" Petik 2. Iya, suara Thunder Snow jauh lebih jelas dari sebelumnya. "Tang Tian, aku Thunder Snow." Suara Thunder Snow seperti anak kecil yang pemalu. Wow. Thunder Snow dapat berbicara sekarang. Tang Tian hampir melompat kegirangan, matanya bersinar. "Aku akan mendapatkan lebih banyak inti roh, Thunder Snow, sehingga kamu bisa menjadi lebih kuat." "Tolong jangan." Jawaban Thunder Snow membuat Tang Tian tertegun. "Aku telah mencapai batas bahwa emas Corvus dapat bertahan, sehingga roh bela diriku tidak dapat diperkuat lebih jauh." Realisasi kemudian mengenai Tang Tian, dan dia agak bingung, kalau begitu aku harus bertanya pada Sai Lei tentang ini. Silakan memanfaatkan penuh waktu ini untuk berlatih. Thunder Snow mengingatkan Tang Tian dengan suaranya yang pemalu, "Aku tidak cukup kuat, jadi aku hanya memilih 3 teknik bela diri roh bela diri untuk dipelajari. Kita masih membutuhkan teknik lain. Tolong jangan santai." Petik 2. Petir kecil, kamu benar. Tang Tian berkata dengan serius, "Masih ada 3 hari tersisa untuk kompetisi utama. Kita harus berlatih keras. Tim Thunder dan Snow, ayo pergi." Petik 2. Thunder Snow membantah dengan lemah, "Tolong jangan lakukan ini. Snow adalah nama perempuan." Petik 2. Iya, Thunder Snow kecil, jangan terlalu kaku untuk roh bela diri. Bagaimanapun juga setelah kompetisi ini, aku tidak akan menggunakannya lagi. Tang Tian berkata tanpa peduli. Tapi, petik 2. Jangan buang waktu lagi. Praktek. Tang Tian terbenam dalam latihannya. Seiring berjalannya waktu, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang senjata mekanik. Senjata mekanik dan harta karun sama sekali berbeda. Harta secara bawaan mengandung energi, dan seniman bela diri hanya memicu pelepasan energi ini, sedangkan senjata mekanik sendiri tidak memiliki energi, dan penggunaannya adalah untuk memaksimalkan kekuatan seniman bela diri. Roh bela diri dari senjata mekanik dan harta memiliki kegunaan yang sama sekali berbeda juga. Roh bela diri dari senjata mekanik adalah sumbu antara seniman bela diri dan senjata mekanik. Itu digunakan untuk menyaring kekuatan sejati yang seniman bela diri tuangkan ke dalam senjata mekanik, meningkatkan kekuatan sejati sebelum melepaskannya dalam bentuk teknik bela diri. Itu bertindak seperti otak dari senjata mekanik. Di sisi lain, semangat bela diri harta merupakan inti dari harta karun. Perlahan-lahan akan menyerap energi dan menyimpannya di harta karun. Metode ini mirip dengan budidaya seorang seniman bela diri. Tapi terlepas dari apakah itu untuk senjata mekanik atau harta karun, pentingnya roh bela diri tidak perlu dikatakan. Realisasi dan hasil ini sangat luar biasa bagi Tang Tian. Sementara Tang Tian dan Thunder Snow asyik dengan latihan mereka, tiba-tiba, keributan keras datang dari luar pintu, dan raungan Sai Lei yang samar-samar bisa terdengar. Tang Tian berhenti. Dengan wajah dingin, dia mengendalikan Thunder Snow dan bergegas keluar. Setelah bergegas ke pintu masuk halaman, ocehan Sai Lei bisa didengar. "Kami sudah menyewa rumah ini, dengan uang dibayarkan dan kontrak ditandatangani. Apa hak kamu untuk menuntut kami agar menyerahkannya kepada kamu?" Petik 2. Setelah mendengar ini, Tang Tian kira-kira mengerti apa yang sedang terjadi saat dia berjalan keluar. Sejumlah senjata mekanis mengelilingi pintu, dan seorang lelaki berwajah musang dengan dingin mendengus, "Kontrak. Kami memiliki salinan kontrak juga. Dibayar. Kami telah membayar juga. Mengapa? Aku ingin tanah ini, menyerah jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, atau yang lain, hehe." Petik 2. Pertengkaran antara kedua belah pihak menarik banyak penonton. Kebanyakan orang mengenali orang-orang ini. Mereka adalah pemimpin lokal Kota Tinta, dan orang yang berbicara adalah Mo Liu. Di Kota Tinta, mereka yang nama keluarganya adalah Mo akan selalu memiliki hubungan dengan keluarga Mo, dan Mo Liu adalah pemimpin lokal jalan ini. Dia akan selalu masuk ke bisnis kotor, tetapi karena keluarga Mo meninggalkannya tanpa kendali, dia menjadi tiran lokal. Menutup. Beberapa orang yang baik hati menasihati Sai Lei, "Gadis kecil, mundur selangkah. Jangan membungkuk ke level yang sama dengan orang-orang ini." Petik 2. Sai Lei tidak pernah mengalami hal seperti itu, dan hampir sampai menangis. Mo Liu sangat bangga. Dia memandang Sai Lei,
dan matanya memancarkan pandangan serakah. Dia menjilat bibirnya, buka matamu lebar-lebar, ini wilayahku. Tapi aku melihat bahwa kamu terlihat cukup tampan, hehe. Petik 2. Tiba-tiba, bayangan biru melintas di depan orang banyak. Bang! Kata-kata Mo Liu dihentikan tiba-tiba, dan dia terbang lurus seperti karung pasir sebelum jatuh dengan keras di lantai. Tendangan Thunder Snow sangat kuat sehingga Mo Liu jatuh pingsan di tanah, berdarah di sudut mulutnya. Thunder Snow muncul di depan orang banyak. Beraninya kamu menimbulkan masalah di depan rumahku. Apakah kamu lelah hidup? Dengusan dingin Tang Tian keluar dari Thunder Snow. Keberanian seperti itu. Seorang pria parubaya berteriak keras, beraninya kamu membuat dirimu musuh dengan keluargamu. Tang Tian tidak bisa diganggu untuk tawar-menawar dengan mereka, dan langsung berkata, kamu ingin bertarung atau tidak? Jangan berpikir begitu karena kamu telah lulus tes awal grade A. Petik 2. Pria parubaya itu belum menyelesaikan kalimatnya ketika sosok biru di depannya melintas. Kelopak matanya menegang, dan dia diam-diam berseru di dalam hatinya ketika dia menarik diri. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan begitu kejam untuk menyerang terlebih dahulu. Apakah orang ini tidak melihat bahwa ia kalah jumlah? Ho! Bayangan kaki biru dengan berbahaya tergores melewati wajahnya. Pria parubaya itu sedikit rileks, dan membuka mulutnya untuk berteriak, karena kamu begitu tidak masuk akal. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, murid-muridnya tiba-tiba melebar, dan wajahnya ngeri. Bayangan kaki biru yang baru saja dia hindari sebenarnya menantang semua sains. Itu membungkuk dan menarik di udara, seolah-olah pisau lipat pegas ditembakkan dari sarungnya, kaki emas dengan sinar cahaya biru menyilaukan menghantamnya tepat di tengah-tengah dada senjata mekaniknya. Tantu Iblet. Dang. Senjata mekanis yang sangat tebal tidak mampu menahan tendangan ini juga. Seolah dadanya ditumbuk palu, dan dia langsung memuntahkan darah segar. Senjata mekanik raksasa itu terbang mundur melewati beberapa meter. Tantu Iblet yang dieksekusi oleh Thunder Snow sangat kuat. Cahaya pedang biru solid yang menyertainya sebenarnya lebih panjang dari 1 meter, berwarna biru solid. Tanpa menunggu senjata mekanik ini mencapai tanah, Tang Tian bergegas ke tengah-tengah senjata mekanik yang tersisa. Kelompok orang ini tidak siap secara mental. Mereka tahu bahwa Tang Tian telah lulus tes awal grade A sehingga mereka membawa cukup banyak orang. Dengan 7 senjata mekanik berturut-turut, bahkan jika itu adalah seniman bela diri mekanik yang paling kuat, dia harus berhati-hati. Tang Tian tidak menyambut mereka dan langsung beraksi, membuat mereka tertegun. Teman mereka sendiri dikirim terbang dalam satu tembakan yang membuat mereka tertegun lagi. Ketika Thunder Snow muncul di samping mereka, mereka tersentak bangun, tetapi pada saat itu, cahaya biru menyilaukan seperti air mancur meletus. Bang bang bang. 2 senjata mekanik dipukul dan dikirim terbang, dada mereka dengan penyok yang jelas. Senjata mekanik terhenti di tanah, jelas seniman bela diri mekanik di dalamnya sudah pingsan. Mata Tang Tian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah memprovokasi, tetapi begitu terlibat dalam pertempuran, dia tidak akan pernah mundur. Senjata mekanik itu seperti kaca pembesar, kekuatannya ditentukan oleh 3 poin. Pertama adalah kemampuannya, berikutnya adalah kekuatan seniman bela diri, dan terakhir hubungan antara senjata mekanik dan seniman bela diri. Di antara seniman bela diri mekanik, kemampuan Tang Tian benar-benar kuat. Hubungan antara Tang Tian dan Thunder Snow telah mencapai keadaan pikiran yang saling terkait karena penanaman semangat bela diri. Meskipun karena kendala yang melekat, Thunder Snow sangat kurang di belakang Sky Tiger, tetapi kemampuannya jauh melebihi senjata mekanik normal, karena Sai Lei ingin menjadi blockbuster. Thunder Snow memamerkan kekuatan pertempuran yang mengejutkan. Pisau agresif datang dan pergi seperti kilat. Tantu Iblet, teknik bela diri level 5 ini, di tangan Thunder Snow, dieksekusi dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Thunder Snow tidak memiliki gerakan lain, tiba-tiba meletus, ia muncul tanpa peringatan di depan senjata mekanik. Pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi, dan cahaya biru, dari bawah ke atas, langsung mengaburkan visinya. Darah menyembur dari tengah-tengah cahaya pedang. Senjata mekanik ini dibagi menjadi 2. Tantu Iblet dari Thunder Snow kali ini, benar-benar memisahkan senjata mekanik pihak lain dari tengah. Seseorang terbunuh. Seseorang terbunuh. Petik 2. Beberapa yang tersisa benar-benar terkejut karena akalnya. Mereka hanya hooligan lokal. Biasanya mereka masih mampu menakut-nakuti orang normal, tetapi ketika dihadapkan dengan karakter tangguh seperti itu, mereka langsung terkejut keluar dari akalnya dan tersebar. Namun, sebelum Tang Tian, untuk mengekspos punggung seseorang, jelas merupakan kesalahan terburuk yang pernah ada. Tak perlu dikatakan, Tang Tian langsung menyerang. Piak-piak-piak. Beberapa sinar cahaya pedang biru tergores melewati langit. Thunder Snow seperti kilatan biru kilat, menembus masa lalu di belakang senjata mekanik yang melarikan diri. Senjata mekanik yang berjalan liar langsung kehilangan kendali mereka, jatuh ke tanah, dan berbaring di tanah tanpa bergerak. Tempat itu sunyi senyap. Semua orang dikejutkan oleh gerakan agresif dan kejam Tang Tian. Bahkan Sai Lei hanya bisa menatap dengan bingung ke lantai senjata mekanik, kaget tak mampu berkata-kata. Setelah beberapa saat, kerumunan mulai ramai dengan bisikan. Mereka sudah selesai. Beraninya mereka memprovokasi keluarga Mo. Petik 2. Mereka adalah daging mati. Bibi Mo Liu adalah anggota keluarga langsung dari keluarga Mo. Petik 2. Keluarga Mo.
Mata Tang Tian bersinar dengan dingin. Ada yang aneh dengan kunjungan orang-orang ini. Seseorang pasti menghasutnya. Apa yang dilakukan Tang Tian selanjutnya membuat semua orang tercengang. Di pintu masuk halaman Tang Tian, 7 set senjata mekanik ditumpuk ke sebuah bukit kecil. Di sebelahnya, di atas tiang kayu, digantung 7 orang yang tidak sadar. Sementara semua orang menunjuk dan melihat, Tang Tian duduk di dinding samping dengan Thunder Snow berdiri diam di sisinya. Kamu gila. Sai Lei sangat gelisah, perasaannya menjadi tidak terkendali. Apakah kamu tahu di mana kita? Ini Ing City. Ini adalah tempat milik keluarga Mo. Melakukan ini mengalahkan wajah keluarga Mo. Mengalahkan wajah mereka di wilayah mereka, apakah kamu bosan hidup? Petik 2. Namun, apa yang menyebabkan Sai Lei tercengang adalah kenyataan bahwa Tang Tian tidak marah. Dia tanpa sadar menyeringai, membuatnya tampak bodoh dan kacau, itu karena mereka adalah keluarga Mo. Apa maksudmu? Melihat tindakan bodoh Tang Tian, Sai Lei sangat marah, tetapi dia menahan diri dan hanya mengungkapkan kecurigaan dan keraguan. Dia tahu bahwa meskipun Tang Tian biasanya terlihat bodoh, dia sebenarnya sangat licik. Bertindak naif adalah keahlian orang ini. Melihat semua orang yang ditipu olehnya, mereka semua adalah idiot yang sepenuhnya bersedia membantunya bertarung dan membunuh. Oke, bukan idiot, pahlawan. Ketika dia sedih mengingat dirinya menandatangani kontrak roh bela diri dengannya, dia masih orang pertama yang mendarat di telapak tangannya yang jahat. Meskipun orang ini sangat buruk dalam matematika, tetapi dia benar-benar jenius dalam menipu. Mengapa keluarga mau mengatur semua kompetisi ini? Tang Tian yang sedang duduk di dinding tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak relevan. Sai Lei tertegun. Dia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya, dan dia berkata, aku pikir itu untuk mempertahankan pengaruhnya di bidang ini, dan untuk melihat desain yang berharga. Mungkin itu bisa memberi mereka beberapa inspirasi. Petik 2. Apakah begitu? Tang Tian tampak bingung, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Jawaban itu hampir membuat Sai Lei muntah darah. Apakah orang ini menghibur dirinya sendiri? Tapi, kupikir, karena mereka adalah keluarga aristokrat yang berhubungan dengan mekanik, mereka pasti menginginkan Corvus Gold. Tang Tian berkata dengan jujur. Kamu berencana untuk menjual Corvus Gold ke keluargamu. Mata Sai Lei menjadi lebih besar, menatap Tang Tian dengan tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan berpikir untuk membidik keluargamu. Dia telah berpikir untuk menggunakan Thunder Snow untuk mengejutkan semua orang di kompetisi. Setelah itu, dia akan menjual emas Corvus ke insinyur mesin lainnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Tian akan benar-benar berpikir lebih besar, dan menjual emas Corvus kepada keluarga Mo. Karena mereka adalah keluarga aristokrat yang berhubungan dengan mekanik, mereka pasti akan melakukan bisnis dalam senjata mekanik, dan akan memiliki permintaan besar untuk Corvus Gold. Dan mereka sangat kaya. Tang Tian menyentuh kepalanya, meskipun kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan menjual ke insinyur mesin lainnya, tetapi setelah waktu yang lama, bahkan jika kita memiliki banyak pembantu, itu tidak cocok untuk kita. Sai Lei langsung tertarik pada ide Tang Tian, pikiranmu bagus, tapi mengapa keluarga mau membelinya? Mereka bahkan tidak tahu tentang Corvus Gold. Petik 2. Jadi kita perlu memberitahu mereka tentang itu. Tang Tian menjelaskan, selama kita menghajar beberapa set milik mereka, mereka akan tahu. Kaulah yang mengatakan kepada aku bahwa ini adalah wilayah mereka. Kamu hanya perlu melakukan rencana desain lain dari Thunder Snow, dan kami dapat menjualnya. Jual rencana desain Thunder Snow. Mata Sai Lei melebar. Kenapa, kamu tidak mau menjualnya? Tang Tian berbalik untuk bertanya, jangan bilang kamu masih menganggap Thunder Snow adalah sampah kelas bawah. Tolong jangan katakan bahwa aku adalah sampah kelas bawah. Thunder Snow dengan lemah menunjukkan ketidakpuasannya. Sai Lei kemudian mengerti, apa yang kamu katakan adalah bahwa kami harus menjual desain senjata mekanis kelas bawah, tetapi kami hanya membuat senjata mekanis kelas atas. Apakah Grandmaster membuat senjata mekanis kelas bawah? Tang Tian menanyainya kembali. Sai Lei menjadi bersemangat, itu benar. Itu benar. Aku masih memiliki beberapa desain senjata mekanik kelas bawah, dan pada saat itu kami dapat menjualnya bersama-sama. Petik 2. Tang Tian memandang Sai Lei seperti orang idiot, dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, hanya menjual satu persatu. Tunggu sampai Thunder Snow biasa keluar. Pasti akan ada orang yang akan datang memeriksanya, dan pada titik waktu itu maka kita akan mulai menjual desain lainnya. Petik 2. Sai Lei menunjuk Tang Tian dan berkata, kamu sangat berbahaya. Tapi aku suka itu. Petik 2. Di mata Sai Lei, kecemerlangan cahaya baru bersinar di matanya saat koin bintang melintas. Tang Tian tiba-tiba berbalik dan menghadap ke jalan, dan dengan penuh semangat berkata, bisnis akan datang. Senjata mekanis merah muncul di sisi lain jalan. Mo Ziyu memandang tumpukan senjata mekanik dan mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak mau datang. Dia tahu bagaimana memberontak Mo Liu, tetapi dia tidak punya pilihan selain mendengarkan ibunya. Setelah mengetahui bahwa Mo Liu diikat, ayahnya berlari ke kakak perempuan Mo Ziyu, memohon sambil menangis. Setelah mendengar itu, ibu Mo Ziyu juga menjadi cemas. Setiap kali anggota keluarga Mo dimanfaatkan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ingin Mo Ziyu pergi dan menyelesaikan masalah.
Mo Ziyu tidak mau ketika dia mendengar bahwa orang yang bertukar gerakan dengan Mo Liu adalah orang yang memecahkan rekor tes awal kelas A dan menjadi pemain unggulan ke-99, Thunder, yang memiliki kekuatan tak terduga. Dia juga tahu bahwa para tetua keluarga Mo diam-diam menonton pemain unggulan itu. Dia bahkan tidak melihat Mo Liu yang diikat, tetapi menatap bukit kecil senjata mekanik. Setiap senjata mekanik tingginya sekitar 2 meter, dengan 7 set tiang panjang menjadi 3 lapis. Tingginya sekitar 6 meter dan sangat mencolok. Api iblis perlahan merangkak keluar dari hati Mo Ziyu. Semua senjata mekanik berasal dari seri yang sama, yaitu Mountain Devils, set senjata mekanis dari keluarga Mo. Salju guntur sangat kuat. Bahkan, Mountain Devils, keluarga Mo bukan lawannya. Petik 2. Duh, Mountain Devils hanyalah senjata mekanis biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Snow? Dia baru saja memecahkan rekor tes awal Grade A. Petik 2. Aku harus berkata, Mountain Devils hanya sampah yang tidak berguna, murah dan tidak berguna. Petik 2. Diskusi di jalan bisa didengar oleh semua orang, menyebabkan Mo Ziyu menyipitkan matanya, ekspresinya menjadi dingin. Apakah Mo Liu masih hidup atau mati, dia tidak peduli, tetapi untuk mempermalukan senjata mekanik keluarga Mo, bahkan jika itu adalah iblis gunung paling ujung, itu sama sekali tidak bisa terjadi. Mountain Devil adalah senjata mekanik terlaris milik keluarga Mo. Kisarannya adalah untuk seniman bela diri tingkat ketiga hingga keempat. Fungsi The Mountain Devil sangat seimbang. Meskipun itu hanya senjata mekanis kelas bawah, tetapi untuk tingkat ketiga dan keempat, itu sangat bagus untuk digunakan, fungsinya luar biasa. Banyak orang menggunakannya. Reputasi keluarga Mo sama sekali tidak dapat diinjak-injak. Mo Ziyu menarik napas dalam-dalam. Dia telah memutuskan untuk memberi Thunder pelajaran yang baik tentang memahami perbedaan antara langit dan bumi. Dia sebenarnya berjanji pada ibunya, jadi dia bertekad untuk menang. Kemunculan tiba-tiba Thunder Snow dan penyelesaian Grade A Preliminary Test dalam 7,6 detik berarti bahwa, dia pastinya seorang ahli sejati. Mo Ziyu tidak berani ceroboh. Dia secara pribadi telah mencoba tes awal Grade A, dan hasil terbaiknya adalah sekitar 18 detik. Jika didasarkan pada hasil, dia secara alami jauh dari Thunder Snow. Tapi karena itu adalah pertempuran, dia memiliki keyakinan untuk menang. Bukan hanya karena percaya diri, tetapi juga pada senjatanya sendiri, senjata mekanisnya bukanlah senjata mekanis biasa, Mountain Devil Set, tapi ternyata begitu Coral yang secara khusus dibangun sesuai spesifikasinya. Coral sangat menarik, seluruh sosoknya merah menyala. Kapan Coral muncul di jalan dan berjalan menuju halaman Tangtian, itu menarik perhatian semua orang. Mereka yang telah tinggal di kota tinta untuk jangka waktu tertentu dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa itu adalah Coral. Ikan karang. Keluarga Mo benar-benar ingin mengambil tindakan sekarang. Ini sebenarnya adalah ikan karang. Petik 2. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mo Ziyu menutup telinga mereka. Dia mengendalikan Coral dan perlahan-lahan berjalan menuju halaman kecil. Bang! Sosok biru besar melompat keluar dari halaman dan mendarat dengan berat di luar, menyebabkan awan debu muncul. Satu senjata mekanik merah dan biru berdiri berhadapan satu sama lain, tak satu pun dari mereka dengan niat untuk mundur. Tidak ada yang berbicara. Mo Ziyu tidak tahu harus berkata apa. Masalah Mo Liu lebih baik dirahasiakan, dan senjata mekanik keluarganya baik dan buruk harus disimpan lebih banyak lagi. Tang Tian merasa bahwa dia tidak perlu berbicara. Dia hanya berpikir, jika seseorang datang dia akan mengalahkan yang itu, jika lebih banyak datang dia akan mengalahkan mereka semua, dan menggunakan kebenaran ini untuk membuktikan kekuatan Thunder Snows. Situasi segera menjadi bermusuhan dan intens. Di sebuah gedung tinggi di tempat yang jauh, sepasang mata menyaksikan dua set senjata mekanis saling berhadapan. Liu Yazi dengan dingin berkata, Tuan Zhang benar-benar memiliki trik yang bagus. Seorang pria parubaya kurus memegang kipas kertas di tangannya tertawa, tugas kali ini terlalu penting. Keluarga Mo adalah tokoh kaya terkenal dalam domain teknik mesin dan memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya. Jika keluarga Mo menjadi wakil dari senjata meridian darah kami tidak akan khawatir tentang 42 rasi bintang Southern Sky. Petik 2. Wajah Liu Yazi tidak menunjukkan tanda-tanda kelegaan, aku merasa bahwa jika kita bisa mengalahkannya dalam kompetisi, itu bisa membuat semua orang sangat menghargai kekuatan King Kong. Mr. Zhang melambaikan kipas kertasnya tanpa perubahan ekspresi, kelompok yang lebih tua takut bahwa hal yang terjadi terakhir kali akan terjadi lagi. Murid Liu Yazi mengerut saat darah mengalir ke otaknya. Dia berbalik, ekspresinya marah, Tuan Zhang, jadi kamu membenci aku. Mr. Zhang terbatuk ringan, dan dengan lembut berkata, aku tidak membenci kamu, tetapi kita tidak mampu melakukan kesalahan. Kamu harus tahu, keluargamu memohon kepada kami untuk menjual metode pembuatan senjata meridian darah, tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Untuk keluarga aristokrat kaya dan kuat seperti keluarga Mo, apakah kamu tahu apa yang mereka anggap paling penting? Petik 2. Mr. Zhang tidak melihat wajah pucat Liu Yazi, dan melanjutkan, wajah. Senjata mekanik keluarga aristokrat adalah agen untuk senjata mekanis orang lain, tetapi tidak dapat membuatnya sendiri, bagaimana mereka mau melakukannya. Negosiasi akan menemui jalan buntu. Kami membutuhkan kamu untuk menyapu semua lawan. Dengan dominasi mutlak, pecahkan peluang terakhir keluarga Mo, dan tidak hanya membuatnya spektakuler. Jika kamu berada di jalan buntu dengan lawan, itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Petik 2.
Liu Yazi tenang. Lulus tes grade A dalam 7,6 detik, hasil semacam ini, agar kamu bisa mencapainya, aku percaya padamu. Tapi orang ini adalah lawan yang tangguh, dan lawan seperti ini seharusnya tidak muncul dalam kompetisi. Mr. Zhang berkata dengan acuh tak acuh, melirik Liu Yazi dengan satu mata, aku harap kamu dapat mempertimbangkan manfaat organisasi, dan menaruh harga diri kamu. Liu Yazi terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, dengan mengirim musuh ke keluarga Mo, bukankah kamu membiarkan keluarga Mo memahaminya? Mr. Zhang tertawa keras, kamu masih tidak mengerti keluarga kaya. Aku katakan sebelumnya, keluarga aristokrat semua menganggap wajah paling penting, dan apalagi ini adalah wilayah keluarga Mo, bagaimana mereka bisa mengakui bahwa senjata mekanik mereka tidak lebih kuat dari orang lain? Jika mereka mengakuinya, di mana mereka akan menyembunyikan wajah mereka? Kedua belah pihak sudah saling marah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu mereka untuk bertarung. Bagi orang-orang ini, membuang reputasi mereka lebih buruk daripada membuang hidup mereka. Untuk keluarga bangsawan, kamu dapat menggunakan pisau untuk memotong mereka, dan mereka masih bisa mengambilnya. Tetapi jika kamu menggunakan kipas untuk menamparkan wajah mereka, mereka lebih baik mati daripada membiarkan kamu melakukannya. Petik 2. Liu Yazi tutup mulut. Dia tahu bahwa Tuan Zhang masuk akal. Nikmati saja acaranya. Mari kita lihat dari mana datangnya Thunder Snow ini, aku sangat ingin tahu tentangnya. Petik 2. Mr. Zhang membuka kipas kertasnya, di atasnya tertulis 3 kata, Fate River Mountain. Di sisi lain Ing City. Menurutmu siapa yang akan menang? Seorang pria parubaya yang mengesankan dengan ekspresi bermartabat bertanya. Dia adalah patriark generasi keluarga Mo saat ini, Mo Weitian. Di sisinya adalah seorang pria berpakaian agak kumal mengenakan sepatu kotor, tampak seperti petani. Dia sebenarnya adalah Grandmaster mekanik keluarga Mo, Mo Leng. Sulit untuk dikatakan. Mo Leng berkata dengan enggan. Mo Weitian memiliki ekspresi dingin. Grup senjata darah benar-benar tidak baik. Tapi aku penasaran dengan senjata mekanik yang bisa membuat mereka merasa terancam. Bertanya-tanya seperti apa dia? Petik 2. Dia tiba-tiba menoleh ke kepala pelayan di sampingnya dan bertanya, jadi, apa yang kamu ketahui? Kepala pelayan dengan hormat melaporkan, organisasi kelompok senjata darah sangat ketat dan sangat rahasia. Untungnya, kami menemukan salah satu dari mereka yang memiliki koneksi dengan salah satu anggota keluarga Mo. Dia adalah insinyur mesin, dan telah berada di grup untuk waktu yang lama dan dapat dianggap penting. Sejarah grup dapat ditelusuri kembali ke lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mereka telah beroperasi dengan sukses selama beberapa generasi, dan merupakan salah satu organisasi di bawah jiwa Onyx. Para petinggi semua anggota Onyx Soul, tetapi di dalam jiwa Onyx, mereka tidak berperingkat sangat tinggi. Kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu, teknik senjata mekanis Blood Meridian mereka menjadi sempurna, senjata kelas atas menjadi lebih lengkap. Hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan 3 set senjata kelas atas, yaitu King Kong, Veda, dan Yasha. Petik 2. Oh, bukankah itu berarti Liu Yazi memiliki peringkat tinggi? Mo Weitian menyentuh alisnya. Aku ingat senjata Blood Meridiannya, itu King Kong, baik. Iya, kepala pelayan menjawab dengan hormat. Tapi 3 set senjata kelas atas ini kemungkinan besar menghabiskan semua dana kelompok, dan mereka sekarang sangat membutuhkan dana. Teknik mekanik membakar uang, dan tidak ada yang lebih jelas daripada Mo Weitian dalam hal ini. Kelompok senjata darah menemukan keluarga Mo, ingin mendapatkan dana yang diperlukan, dan berharap bahwa dengan banyak saluran keluarga Mo, mereka akan dapat secara massal memproduksi senjata Blood Meridian. King Kong sebenarnya sangat kuat. Mo Leng tiba-tiba berkata. Itu lebih kuat dari kita, Fearless Tower. Petik 2. Dia adalah insinyur mesin Grandmaster, dan dengan satu pandangan, dia bisa menentukan standar senjata mekanik. Untuk memikat keluarga Mo, Liu Yazi tidak menahan kemampuannya, dan kecakapan Raja Kong ditampilkan dengan potensi penuhnya kepada keluarga Mo. Meskipun kata-kata ini menyakitkan untuk didengar Mo Weitian, tetapi dia tahu bahwa Grandmaster Leng benar. Fearless Tower adalah senjata mekanik terkuat keluarga Mo saat ini, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan King Kong. Sebagai senjata aristokrat keluarga mekanik, keluarga Mo tidak pernah menyerah pada menghidupkan kembali teknik mekanik. Pada titik ini, mereka dan kelompok senjata darah menyetujui. Ketika teknik mekanik menurun, apakah itu seniman bela diri mekanik atau senjata mekanik, mereka semua menolak juga. Tapi, Mo Weitian dan keluarganya tidak suka kelompok senjata darah. Baginya, senjata Blood Meridian bukan senjata mekanik lagi. Mo Weitian berkata dengan acuh tak acuh, tapi melihat cara curang mereka, sepertinya kepercayaan diri mereka tidak cukup. Kepala pelayan menjawab, aku mendengar itu belum lama ini, ketika Liu Yazi menggunakan King Kong untuk persidangan, ia bertemu dengan seorang seniman senjata mekanik dan benar-benar dikalahkan olehnya, hampir kehilangan nyawanya. Beberapa ahli dari kelompok senjata darah datang bersama dan mengepung musuh, tetapi musuh masih berhasil menyingkirkan mereka dengan mudah, dan ini menyebabkan para petinggi marah. Petik 2. Pantas. Mo Weitian tiba-tiba menyadari dengan kilatan cahaya yang melewati matanya, dan mengucapkan pikirannya, aku tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada senjata mekanik yang lebih kuat dari King Kong. Hanya saja, dari mana lelaki itu berasal? Aku akan membayar berapapun harganya untuk mencari tahu tentang dia. Petik 2. Kalimat terakhir itu, nadanya sangat serius, Liu Yazi, King Kong, sudah cukup untuk membuatnya merasa kaget.
Jika ada senjata mekanik yang lebih kuat dari King Kong, bukankah itu berarti bahwa orang itu memiliki kekuatan untuk masuk daftar jalan surga? Itu terlalu mengejutkan. Apakah teknik mekanik benar-benar akan dihidupkan kembali? Mo Weitian tidak yakin. Kepala pelayan langsung setuju. Mo Leng, yang tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Thunder Snow, tiba-tiba berkata, senjata mekanik itu jelas tidak sederhana. Senjata mekanis yang terlihat rusak, di mata Mo Leng, sebenarnya bergerak seperti wanita muda di masa jayanya. Banyak yang akan berpikir itu hanya jelek, tetapi Mo Leng tahu, strukturnya sangat rasional, memiliki banyak desain asli. Meskipun hampir tidak dapat dikenali, Mo Leng masih bisa mengatakan itu berasal dari tentara Salib Selatan. Tapi wajah tanpa emosi Mo Leng benar-benar memperlihatkan ekspresi bingung dan tidak percaya, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa berjalan 7,6 detik. Untuk menyelesaikan tes kelas A awal dalam 7,6 detik, itu jelas merupakan rekor yang menakjubkan. Bahkan Liu Yazi, King Kong, tidak bisa melakukannya. Tetapi dengan sangat cepat, keduanya tidak tertarik untuk berbicara lagi. Pandangan mereka tertuju pada sosok biru dan merah yang tiba-tiba bergerak. Coral, senjata itu adalah chopper 1,5 meter, bilahnya dengan sinar tanda nyala. Mengacungkannya, balok pisau merah memenuhi langit dengan segera. Seolah-olah Tang Tian terperangkap dalam badai, menyebabkan sakit kepalanya. Bilah musuh secara konsisten terbang ke udara, dan rasa bahaya yang kuat menyebabkan hati Tang Tian panik. Dengan semangat bela diri yang semakin kuat, intuisinya telah berkembang menjadi 22 kali lipat dari awal 18. Aku tidak bisa menyeretnya lebih jauh. Aura dingin melintas melewati mata Tang Tian. Dia terbatuk ringan. Thunder Snow, ayo pergi. Seolah-olah saat dia memikirkannya, Thunder Snow segera mengerti. Itu melepaskan kekuatan dan bergegas menuju pisau. Siu siu siu. Seketika, 7 sinar aura pisau api merah memasuki visi Tang Tian. Perhatian Tang Tian langsung memuncak, roh bela diri peraknya menggigil, dan 22 lipatan intuisinya menyebabkan sekitarnya menjadi sangat tajam dan jernih. Semua ranting dan cabang di lantai terbakar sendiri. Kipanas terik telah menyebabkan udara di sekitar mereka terdistorsi, menyebabkan debu di lantai naik. 7 balok aura pisau api merah berselang-seling melintas dan meliuk-liuk, seperti jaring besar, langsung bergerak menuju Tang Tian, tidak ada celah. Tidak. Ada ruang kecil. Mata Tang Tian seterang batu bintang, kekuatan sejati di tubuhnya terus mengalir ke Thunder Snow. Dia membungkukkan tubuh bagian atasnya ke depan, menembak lebih cepat, menyebabkan 7 sinar aura pisau api merah terdistorsi, ketika tiba-tiba kakinya menjadi seperti paku yang dipalu ke tanah, dan dengan ganasnya menggali tanah. Karena inersia, tubuh bagian atasnya terlalu miring, dengan satu pandangan orang mungkin berpikir dia mungkin jatuh datar di wajahnya, tetapi dia tiba-tiba melepaskan telapak tangannya ke bawah. Cetak Great Monument Palm. Aura pedang di udara yang masih mengiris ke depan, tiba-tiba mengubah arah ke bawah. Ketika cetakan Great Monument Palm muncul di tanah, ledakan keras yang diharapkan tidak terdengar, tetapi hanya suara letupan ringan yang keluar. Thunder Snow, ayo pergi. Tang Tian berteriak, kaki Thunder Snow yang jauh di dalam tanah tiba-tiba berlaku, dan 2 cetakan Great Monument Palm seperti 2 papan mengkilap, mendorong Tang Tian ke depan. Pu. 7 aura bilah nyaris menyapu kulit kepala Tang Tian, dan memotong ke tanah di belakangnya, meninggalkan 7 jejak bilah hitam. Mo Ziyu tidak berpikir bahwa Tang Tian akan menggunakan metode semacam ini untuk menghindari aura pisau. Thunder Snow yang menginjak papan mengkilap, sangat cepat, meluncur dengan itu, kecepatan sampai ke titik yang sulit ditangkap dengan mata telanjang, dia seperti kilat. Jarak beberapa meter, langsung ditutup. Pedang merah api tiba-tiba membesar di depan Tang Tian, dan dia segera berteriak, Guntur Snow. Thunder Snow segera memahami pikiran Tang Tian, merentangkan kedua tangannya dan tiba-tiba menutupnya, 2 papan Great Monument Palm terbentuk bersama di depannya, seperti tunggul yang dimaksudkan untuk menggedor gerbang kota, dengan kaku menabrak bilah api merah. Wajah Mo Ziyu segera berubah, dia tidak pernah bisa berpikir bahwa, lawan akan menggunakan metode keterlaluan untuk menyerang pedangnya. Bang! Sebuah kekuatan raksasa menabrak pedang. Awalnya benar-benar ditopang dengan True Power Blade, segera kehilangan kendali. Ketika lapisan aura blade meledak ke segala arah, seperti ketika sarang lebah meledak dan semua lebah terbang keluar, itu seperti kembang api besar. Mo Ziyu yang sedang bersiap untuk memulai teknik pembunuhan dikutuk, kekuatan sejati dalam tubuhnya berantakan, dan seluruh keberadaannya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba terdengar geraman. Thunder Snow. Tanpa peringatan, sesosok biru tiba-tiba keluar, dagu Coral menerima ledakan, dan kekuatan yang kuat segera menyebabkannya terbang ke langit. Meskipun kepala Mo Ziyu dilindungi oleh senjata mekanik, tetapi di bawah kekuatan yang kuat, otaknya juga terguncang. Tidak baik. Mo Ziyu lebih profesional dalam menjadi seorang seniman bela diri mekanik, tanpa berpikir, dia tahu situasi apa yang akan dia hadapi. Tapi kepindahan itu dari Tang Tian, menyebabkan semua kekuatan sejati dalam tubuhnya menjadi kacau, dan berada dalam berantakan saat ini. Setelah kehilangan kendali atas kekuatan sejati, untuk seorang seniman bela diri mekanik, itu akan hilang. Bang! Di punggungnya dia merasakan serangan yang kuat, jika bukan karena perlindungan senjata mekanik, punggung Mo Ziyu akan hilang juga. Karang menjadi seberkas cahaya merah di udara, menembus tanpa ampun ke tanah.
Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan di dalam lubang dangkal yang tertutup retakan, Coral terbaring di sana, tidak bergerak. Seluruh jalan besar itu sunyi senyap. Embusan angin bertiup, thunder snow yang ada di udara, semua bagian yang rusak di tubuhnya membuat suara berdenting dengan angin, dan di jalan yang tenang, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas dan jernih. Coral Fish adalah kepribadian yang dikenal, di seluruh keluarga Mo, selain Fearless Tower, ia adalah seniman bela diri mekanik terkuat. Tapi, yang disebut seniman bela diri terkuat ini, sebenarnya kalah dari pahlawan tanpa nama. Sebagian besar penonton adalah murid keluarga Mo, dan mereka jelas tahu kekuatan Mo Ziyu. Coral adalah senjata mekanik terkuat setelahnya Fearless Tower, dan mereka telah menghabiskan seluruh 30 juta koin bintang di atasnya. Tapi senjata mekanis ini benar-benar dipukuli sampai menjadi bubur oleh senjata mekanis lain yang sangat hancur, sepertinya akan runtuh setiap saat. Semua murid memperhatikan dengan marah. Ini adalah Ing City, dan kompetisi pertukaran sudah dekat, bagaimana keluarga Mo bisa menanggung penghinaan di sini. Beberapa murid yang lebih berani, dengan wajah pucat mereka, keluar dari kerumunan, dan jalan yang sebelumnya sunyi dengan cepat memiliki 20 senjata mekanik lebih banyak di tempat kejadian. Di loteng yang jauh, Pak Zhang yang awalnya terkejut dengan penampilan Tang Tian, tertawa. Itu adalah keluarga bangsawan. Bagaimana mereka bisa disebut satu jika mereka tidak tiran? Petik 2. Liu Yazi menyaksikan dengan tenang, tatapannya terpaku erat pada senjata mekanik yang rusak. Senjata mekanik itu selain dari tampilannya yang menyedihkan, dan hanya bisa mempertahankan tingkat kelima kekuatan sejati, sejujurnya, dengan fungsi-fungsi ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan King Kong sama sekali. Tetapi serangkaian gerakan keterlaluan sebelumnya, menyebabkan hatinya bergetar, senjata mekanik itu sangat gesit. Sebenarnya ada senjata mekanik yang gesit di dunia. Membandingkannya, meski miliknya King Kong sangat kuat, tetapi juga sangat canggung, menggigil di punggungnya, ketangkasan yang menakutkan, dan menambahkan gaya serangan yang datang dari langit, jika dia bertarung melawannya, akankah dia memiliki kesempatan untuk menang? Dia tidak yakin. Itu berbeda dari senjata mekanik yang dia temui sebelumnya, bahwa fungsi senjata mekanis misterius tidak tertandingi, dan kekuatan seniman bela diri mekanik sangat mendalam, kombinasi yang sempurna. Kekuatan absolut itu, membuat Liu Yazi tidak ingin bertarung sama sekali. Selain gesit senjata mekanis yang terlihat, tidak ada aspek bagus lainnya, tetapi bahwa seniman bela diri mekanik adalah seseorang yang menggunakan penerbangan sebagai keuntungan juga, kombinasi yang tidak sempurna, tetapi secara tak terduga terkoordinasi dengan baik, dan tanpa diduga sulit untuk berurusan dengan. Itu membuat wajah Liu Yazi menjadi sangat jelek. Dari mana orang itu berasal? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang para murid. Semuanya mundur. Semua murid keluarga Mo menggigil, ketika mereka berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang tampak seperti petani dengan wajah gelapnya muncul di jalan. Grandmaster Leng. Semua murid langsung menyapa. Semua orang menarik napas dingin, karena mereka semua membeku setelah melihat orang yang terlihat lusuh ini. Di Ing City, untuk dipuji sebagai Grandmaster Leng, hanya ada satu orang. Dan itu adalah Mo Leng, insinyur Grandmaster mesin keluarga Mo. Judul insinyur mesin Grandmaster tidak begitu mudah diperoleh. Di seluruh Heaven's Road, mereka yang dipuji sebagai insinyur Grandmaster mesin, dapat dihitung dengan satu jari, dan semuanya adalah orang-orang puncak dari domain teknik mekanik. Keluarga Mo memiliki kemampuan untuk menjadi tuan rumah acara pertukaran Horizon 2 tahunan karena mereka memiliki insinyur Grandmaster mesin bersama mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat Mo Leng. Seolah Mo Leng tidak mendengar salam mereka, memberikan bahu dinginnya kepada para murid, dia berjalan langsung ke Tang Tian, dan bertanya, siapa yang membuat senjata mekanik ini? Tang Tian menunjuk ke pintu halaman. Dia ada di dalam. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan langsung menuju ke dalam halaman, tanpa peduli tentang Tang Tian. Tapi Tang Tian sudah menebak siapa dia dari salam, dan segera menebak identitasnya, pikirannya bangkit, dia telah berjuang begitu lama, bukankah itu untuk menarik atasan keluarga Mo untuk muncul? Seorang insinyur Grandmaster mekanik, ia harus memiliki kekuatan yang cukup. Tang Tian berlari langsung ke halaman. Semua murid saling memandang untuk waktu yang lama, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bawa Ziyu kembali, lihat apakah dia menderita cedera serius. Suara dingin terdengar dari belakang mereka. Semua wajah mereka menjadi pucat, itu adalah Patriark. Mo Weitian berjalan melewati mereka semua dengan ekspresi dingin, menyebabkan mereka membeku di tempat, tidak berani bergerak 1 inci. Kekuatan leluhur, orang luar tidak pernah bisa memahaminya. Mo Weitian memasuki halaman, dan beberapa seniman bela diri yang dingin berdiri berjaga di luar. Beberapa seniman bela diri ini memiliki aura ki yang berbahaya dan kuat, semuanya adalah Heaven Grade. Bagi keluarga aristokrat mekanik yang kaya, mempekerjakan beberapa seniman bela diri yang kuat adalah hal yang sangat normal. Ketika Mo Weitian muncul, wajah Liu Yazi dan Mr. Zhang segera berubah. Mereka saling memandang, firasat buruk naik di hati mereka.
Terutama Tuan Zhang, dia membual tentang kebijaksanaannya. Semua yang dia katakan adalah kata-kata besar, dan menatap ke bawah, semua yang terjadi seperti tamparan di wajahnya, menyebabkan warna wajahnya menjadi campuran merah dan hijau. Liu Yazi tidak tega mengejeknya. Dengan kejadian yang terjadi sebelumnya dengan senjata mekanik misterius, itu sudah membuat kelompok sesepuh kehilangan kepercayaan padanya. Jika tugas ini memiliki kesalahan lain, maka hari-harinya di organisasi akan diberi nomor. Bagi organisasi, tugas ini sangat penting. Apa yang kita lakukan sekarang? Liu Yazi bertanya dengan suara lembut, dia bukan ahli sehubungan dengan rencana licik. Mr. Zhang dengan cepat tenang, tatapan galak melintas di wajahnya, dia menjawab, tunggu orang-orang keluarga mau pergi. Dia melakukan gerakan memenggal kepala, menyebabkan hati Liu Yazi menggigil. Pikiran kedua, tetapi merasa bahwa itu adalah metode yang paling sederhana dan efektif, selama mereka menyingkirkan dua orang, lawan tidak akan bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Tetapi jika keluarga mau tahu itu adalah mereka, maka mereka tidak akan memiliki jalan keluar. Tatapannya menyapu beberapa orang di luar halaman, mereka semua adalah seniman bela diri Heaven Road Grade, dia tidak takut. Biarkan Muzi melakukannya, kata Tuan Zhang. Gerakannya kecil. Liu Yazi ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak bereaksi. Dia benar, King Kong terlalu mencolok, jika mereka bertempur, namanya akan diketahui. Muzi. Liu Yazi memikirkan orang itu, hatinya hanya bisa menggigil, tidak ada yang berani memprovokasi Muzi, dia adalah orang yang berbahaya dalam organisasi. Dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat di Heaven Road List, dan untuk mengalahkan beberapa seniman bela diri Heaven Road Grade, itu sangat mudah. Aku akan pergi duluan. Tatapan sengit melintas di mata Tuan Zhang. Liu Yazi terkejut. Mo Weitian dan Mo Leng masih ada di sana. Apa yang lebih menakutkan daripada membunuh dua pejuang di depan mereka? Mr. Zhang berkata dengan dingin. Aku sudah memikirkannya, kami sebelumnya terlalu lembut dengan metode kami, dan itu adalah kesalahanku, kita seharusnya tidak memberi keluarga Mo waktu untuk ragu-ragu. Kita perlu mereka tahu, anjing apapun keluarga aristokrat mereka, mereka tetap hanya semut. Di dunia ini, ada banyak hal yang lebih besar dari mereka. Kami, jelas lebih kuat dari mereka. Petik 2. Liu Yazi tidak bisa menegur setelah mendengar itu, ketika dia melihat Tuan Zhang menghilang dari tangga. Tang Tian berdiri di samping dengan tenang, dengan Thunder Snow berdiri di sana, membiarkan Mo Leng berkali-kali menyentuh di sana-sini. Sai Lei berdiri di samping, ekspresinya cemas. Dia adalah sosok terkenal yang menjadi targetnya di masa lalu. Tolong jangan seperti ini. Thunder Snow menangis dan protes lemah ditransmisikan ke hati Tang Tian, dan dia segera menghiburnya, jadilah baik, biarkan dia menyentuh untuk sementara waktu, kamu tidak akan kalah. Mo Weitian memandang Tang Tian dengan menarik, Mo Leng menggunakan senjata mekanik dan membuatnya santai. Dia lebih tertarik pada Tang Tian. Dari pertempuran itu, dia telah melihat segalanya. Baginya, Mo Ziyu tidak melakukan kesalahan, sebaliknya, dia sangat berhati-hati, dan tidak membuka celah. Tetapi gaya bertarung lawan, jelas-jelas bertentangan dengan alasan konvensional, dan dengan demikian secara paksa membuat kesempatan untuk dirinya sendiri. Bagi banyak orang, Mo Ziyu kalah karena ketidakadilan. Tapi Mo Weitian tidak melihatnya seperti itu, orang di depannya ini, adalah seseorang yang tidak mengikuti cara bertarung konvensional, dan menyebabkan matanya menyala. Dia percaya bahwa Tang Tian akan menang lebih mudah jika Tang Tian dan Mo Ziyu bertarung lagi. Baginya, peluang seorang seniman bela diri mekanik standar menang melawan lawan seperti Tang Tian sangat kecil. Mo Weitian tidak memiliki spesialisasi seperti Mo Leng terhadap senjata mekanis, tetapi sebagai patriark keluarga Mo, dia berpandangan jauh ke depan dan memiliki pandangan jauh ke depan, dan mampu berdiri pada sudut yang lebih tinggi untuk menyerang suatu masalah. Jenis gaya bertarung yang melanggar aturan bertarung, sangat luar biasa, dan membutuhkan persyaratan yang lebih tinggi dari senjata mekanik. Senjata mekanik biasa tidak bisa menjadi begitu gesit. Sekarang senjata mekanik lebih besar dan lebih besar, senjata mekanik setinggi 3 meter atau 4 meter sudah sering terlihat. Sepengetahuan semua orang, senjata mekanik itu tebal dan kokoh, canggung, kuat dan memiliki sifat pertahanan yang baik. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan senjata mekanik yang rumit. Tepat pada saat ini, Mo Leng berhenti bergerak, dan mengerutkan kening. Mengapa kamu menggunakan bahan yang mengerikan seperti itu? Nada suara Mo Leng dipenuhi dengan rasa tidak senang, kemarahan muncul di matanya, kepadanya, desain yang luar biasa, bagaimana bisa menggunakan bahan yang mengerikan seperti itu? Sai Lei menjelaskan, pertimbangan biaya produksi. Biaya produksi Thunder Snow adalah 4,5 juta koin bintang, dan sebagian besar darinya, emas hitam kami, bernilai 2,5 juta, semua bahan lainnya, harganya sekitar 2 juta. Petik 2. Untuk melindungi rahasia mereka, Sai Lei menyebut Corvus Gold sebagai emas hitam, dengan nama yang berbeda, banyak orang yang kesulitan menebaknya. 2 juta koin bintang. Mo Leng segera menyentuh janggutnya dan membelalakkan matanya. Kamu sebenarnya hanya menggunakan 2 juta koin bintang untuk membuat tubuh senjata mekanik. Perhatian Mo Weitian tertarik pada istilah, emas hitam, yang digunakan Sai Lei. Apa itu emas hitam? Logam yang bisa menggantikan spirit jade. Sai Lei sudah menunggu. Spirit jade. Mo Leng segera tertarik pada kata-kata Sai Lei, esensi cerah segera memenuhi matanya. Apakah senjata mekanik ini memiliki roh bela diri? Matamu kuat.
Sai Lei memuji Mo Leng dalam satu kalimat, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan Grandmaster Mo Leng, dan berbicara terus terang dengan jaminan, aku selalu berpikir, bagaimana aku bisa membuat senjata mekanik yang sangat kuat. Generasi senjata mekanis saat ini, dibandingkan dengan era 3 tentara besar, telah menurun begitu lama, senjata mekanis kami saat ini, dibandingkan dengan senjata mekanik generasi Palang Selatan, sangat berjauhan. Mengapa? Kata-kata ini, menusuk hati Mo Leng, dia dipuji sebagai insinyur mesin Grandmaster, dan benar-benar menyadari penurunan senjata mekanik, dan itu adalah penurunan menyeluruh. Setiap insinyur mesin berteriak bahwa mereka ingin menghidupkan kembali teknik mekanik, tetapi sampai sekarang, mereka belum melihat tanda-tanda kebangkitan teknik mekanik. Selain dari Blood Meridian Weapons yang jelek. Karena zamannya berbeda. Di era 3 tentara besar, sistem teknik bela diri tidak jelas dan tidak jelas, pemahaman roh-roh bela diri hanya menggaruk permukaan, dengan meminjam kekuatan mesin, secara eksponensial meningkatkan kekuatan orang. Tetapi saat ini, pertumbuhan sistem teknik bela diri sedang mencapai puncaknya, studi dan penelitian tentang roh-roh bela diri meningkat setiap hari, semua orang berlatih dan berkultivasi, dan bahkan menjadi lebih mampu dan memiliki lebih banyak kemajuan, dan semakin menyelami kekuasaan. Bagaimana dengan kami, insinyur mesin? Kami hanya bermain harpa dan terus menggunakan hal-hal lama, masa lalu yang mulia, semua ada di masa lalu, dan tidak memiliki hubungan dengan kami, hanya masa depan dan masa kini adalah milik kami untuk berubah. Petik 2. Api yang menyala-nyala menyala di mata Sai Lei, seperti nyala api yang menari. Jadi untuk zaman kita ini, senjata mekanik seperti apa yang kita butuhkan? Semua orang akan mengatakan itu harus kuat, tetapi senjata mekanis seperti apa yang merupakan senjata mekanis yang kuat? Pemahaman aku adalah, senjata mekanik yang cukup intelektual, alat yang cerdas, akan selalu lebih disambut oleh alat yang kuat. Petik 2. Senjata mekanik bukan alat. Mo Leng balas dengan tidak senang. Sai Lei tidak ingin bertengkar dengan Mo Leng tentang itu, dan langsung bertanya, kenapa? Karena teknik bela diri saat ini terlalu kuat, dengan semua jenis teknik bela diri yang berbeda, mereka mampu memenuhi tuntutan rakyat, jika kekuatannya tidak cukup, ada harta karun bintang. Jadi, apa yang bisa dimiliki senjata mekanik kita untuk bersaing? Pemahaman aku adalah untuk membantu dalam pelatihan dan budidaya, untuk membantu dalam pertempuran, kita dapat meningkatkan kekuatan melepaskan kekuatan sejati, kita dapat membiarkan seniman bela diri menggunakan teknik bela diri yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, tetapi semua itu membutuhkan senjata mekanik menjadi cukup cerdas, cukup pintar, jika tidak, di era ini bahwa teknik bela diri berkembang, senjata mekanik tidak memiliki ruang untuk eksis. Petik 2. Papa. Mo Weitian tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan, dan memuji, setelah bertahun-tahun, itu adalah paparan paling mendalam yang pernah aku dengar. Dengan eksposisi itu, kamu sudah bisa dipuji sebagai Grandmaster. Petik 2. Sai Lei bukan yang paling sederhana, dia mengangkat wajahnya yang lembut dan cantik, bersama dengan seutas kebanggaan. Aku sudah menjadi Grandmaster. Mo Weitian dan Mo Leng gemetar. Arti dari kata-kata itu, membuat mereka berdua merenung. Mata Mo Weitian berkedip, tetapi tertawa. Sepertinya kalian berdua datang ke sini siap, aku pikir alasan kalian berdua di sini, bukan untuk berbicara dengan kami tentang eksposisi kamu. Sai Lei dengan terang-terangan menjawab, itu benar, aku di sini untuk memasarkan emas hitam ke keluargamu. Mo Weitian terkejut, dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar akan berada di sini untuk memasarkan emas hitam. Dia bergumam, eksposisi Nona Sai Lei luar biasa, Thunder Snow sangat kuat, tapi keluargamu kita tidak tahu tentang teknik ini. Sai Lei melanjutkan dengan murah hati, tentu saja, aku telah menyiapkan rencana desain Thunder Snow untuk dijual kepada keluargamu juga. Baik Mo Weitian dan Mo Leng bergidik, ketika mereka saling memandang. Mo Weitian segera mengerti bahasa mata Mo Leng, jangan ragu untuk membeli semuanya. Tapi, Mo Weitian pandai melakukan bisnis, tanpa perubahan emosi. Tentu saja, kami ingin memiliki desain Thunder Snow. Sai Lei tiba-tiba memotong kata-kata Mo Weitian, di tangan kami memiliki sekitar 5 miliar Black Gold, dan untuk rencana desain Thunder Snow, kami tidak berhenti di keluarga kamu, kami akan menjualnya kepada keluarga Zhang, perunggu suku, Iron Mist City, Fornax Constellation dan keluarga lainnya. Petik 2. Mata Mo Weitian berkedut, keluarga Zhang adalah keluarga Zhang Zimo, dan keluarga lainnya juga merupakan kekuatan terkenal yang berurusan dengan teknik mekanik. Kami datang ke keluarga Mo dulu, karena kami memiliki ketulusan terhadapmu. Jika kamu menaikkan biaya produksi Thunder Snow menjadi 6 juta koin bintang, maka kecakapan pertempuran Thunder Snow akan sangat meningkat. Rencana desain Thunder Snow yang sempurna dimaksudkan untuk digunakan seniman bela diri tingkat ke-6. Dengan emas hitam kami, kamu dapat membuat 1000 set Thunder Snow. Petik 2. 1000 set Thunder Snow, jumlah itu menyebabkan Mo Weitian dan Mo Leng menghisap udara dingin. Mo Weitian tegas, dan tanpa ragu dia langsung berkata, emas hitam senilai 5 miliar, kami menginginkan semuanya. Tang Tian dan Sai Lei saling memandang, keduanya menjadi liar dengan sukacita. Untuk rencana desain Thunder Snow, aku akan meminta 200 juta. Mo Weitian berkata dengan tegas. Sai Lei tertegun, dia awalnya hanya menginginkan 10 juta star coin untuk rencana desain Thunder Snow. Meskipun rencananya luar biasa, rute untuk roh bela diri masih sangat baru.
Tetapi selama senjata mekaniknya memasuki pasar, dengan sangat cepat akan ada imitasi yang akan muncul. Bagi para insinyur Grandmaster mekanik, teknik-teknik kelas bawah itu hanyalah lapisan tipis pesaing. Tapi aku punya permintaan. Mo Weitian berkata dengan tegak, aku butuh waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, kamu tidak bisa menjual ini dalam aspek apapun ke kekuatan lain. Petik 2. Sai Lei dan Tang Tian tiba-tiba menyadari, Mo Weitian berpikir untuk menelan semuanya, untuk memanfaatkan momen itu. Jangan meremehkan durasi 1 tahun, Mo Leng yang merupakan insinyur mesin Grandmaster di keluarga Mo, jika ia memiliki teknik mekanik Sai Lei, mereka dapat sepenuhnya melepaskan senjata mekanik baru mereka sendiri. 200 juta untuk 1 tahun, bahkan untuk Sai Lei, dia harus mengakui sehubungan dengan resolusi Mo Weitian. Baik, Sai Lei setuju. 5,2 miliar koin bintang. Bagi Tang Tian dan Sai Lei, itu adalah gaji besar, cukup bagi mereka untuk membeli planet terpencil. Tang Tian dan Sai Lei benar-benar kehabisan kata-kata tentang sumber daya keuangan keluarga Mo yang kuat, 5,2 miliar koin bintang tanpa berkedip, itu adalah sejumlah besar uang. Dengan perjanjian itu, terlepas dari Tang Tian dan Sai Lei atau Mo Weitian dan Mo Leng, semuanya mengungkapkan senyum bahagia. Mo Weitian bisa mengatakan bahwa Sai Lei dan Tang Tian tidak berencana menjual masal ketika mereka mendekati mereka tentang emas hitam. Mo Leng berputar di sekitar Thunder Snow, dia terpesona oleh Thunder Snow, sekarang mengetahui bahwa Thunder Snow memiliki roh bela diri, dia bisa melihat lebih berharga di dalamnya. Dalam hatinya, dia terkejut secara diam-diam, Sai Lei sendiri mengklaim bahwa dia juga seorang Grandmaster, awalnya dia tidak percaya padanya, tapi sekarang, dia tidak meragukannya sama sekali. Kamu tidak berencana melakukan bisnis dalam membuat senjata mekanik. Mo Weitian melirik Sai Lei, jika mereka ingin memulai bisnis memproduksi senjata mekanik, mereka pasti tidak akan menjual emas hitam. Sai Lei menggelengkan kepalanya. Kami tidak tertarik melakukan bisnis apapun. Mo Weitian tidak bertanya lebih jauh, banyak insinyur mesin Grandmaster semua kecanduan penelitian dan pengembangan, dan tidak tertarik pada dunia bisnis. Dia memutuskan untuk mengubah topik, jenis senjata mekanis yang sama sekali baru ini, sama sekali berbeda dari senjata mekanis lama, mengapa tidak memberinya nama baru juga. Sai Lei berpikir sejenak, dan berkata, mengapa tidak memanggil mereka senjata roh mekanis. Senjata roh mekanik. Senjata roh mekanis, Mo Leng mengulangi nama itu, mengangguk setuju. Nama itu sangat pas. Mo Weitian bertepuk tangan, bagus. Senjata roh mekanik. Itu nama yang bagus. Petik 2. Tiba-tiba, beberapa suara datang dari luar pintu, dan wajah semua orang berubah. Tang Tian segera muncul di samping Sai Lei, mendorongnya ke punggungnya untuk perlindungan. Berderak. Pintu gudang terbuka, di tengah cahaya kuat yang masuk, sesosok-sosok perlahan berjalan ke arah mereka. Ekspresi Mo Weitian menjadi sangat buruk, para penjaga di luar, disewa dengan menggunakan sejumlah besar uang, dan dalam waktu yang singkat, mereka benar-benar dipukuli oleh satu orang ini, yang kekuatannya tidak diketahui. Setelah melihat penampilan orang yang masuk, Tang Tian terkejut. Seluruh tubuh orang itu memiliki rumput lebat menutupi seluruh tubuhnya, terbungkus rapat, hanya memperlihatkan matanya yang terlihat kejam. Scarecrow, Muzi. Petik 2. Mo Weitian terkejut, wajahnya memperlihatkan kepanikan, warna wajahnya menjadi putih pucat. Mo Family Patriarch memiliki mata yang bagus. Suara tajam keluar dari dalam rumput, rerumputan tebal, menutupi seluruh tubuhnya, benar-benar tampak seperti rambut. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Mata hijau Scarecrow mendarat di Tang Tian dan Sai Lei, dan berkata dengan santai, aku ingin membunuh keduanya. Mo Weitian tertegun, tapi dia sangat tajam, dan langsung menebaknya. Kamu dari kelompok senjata darah. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untuk The Patriarch. Scarecrow perlahan memperingatkannya. Ini kota tinta. Kamu berani membunuh tamuku di depanku. Sangat bagus, apakah ini cara kelompok senjata darah bekerja? Mo Weitian sangat gelap. Itu benar, ini adalah cara kelompok senjata darah bekerja. Orang-orangan sawah tidak repot, karena rumput yang lebat berkibar karena angin. Wajah Mo Weitian berubah, Scarecrow benar-benar mengabaikannya, ini pada dasarnya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Kamu terlihat sangat aneh. Sama seperti Mo Weitian yang sedang mengotak-atik otaknya memikirkan bagaimana melindungi kedua orang itu, Tang Tian berbicara tanpa berpikir, menyebabkannya membeku. Brengsek, saat ini, kamu benar-benar berani memperburuk lawan. Scarecrow Muzi, Heaven Road List peringkat 9856, atau apakah itu 9853? Tang Tian menggosok dahinya, wajahnya terlihat bingung. Orang-orangan sawah tertegun, langkahnya berhenti di tempatnya. Lawan mengenalnya. Orang-orangan sawah langsung mengangkat kepalanya dan menatap Tang Tian, ekspresi bingung di wajahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pupil matanya langsung melebar. Pada saat ini, Tang Tian tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan gigi putih lurusnya, dan berkata tanpa berpikir. Setelah mengalahkanmu, peringkatku mungkin akan meningkat.